30 kali dia menyebut dirinya secara langsung di dalam Matius kalau dia itu adalah anak manusia. Itu Yesus. Bagaimana dengan umat Islam? Dalam surah Maryam ayat 19, nomor 19, dan semua unsur di dalam Al-Quran yang bercerita tentang Isa, Yesus, Nabi, Rasul bagi Bani Israel selalu diikutkan Isa ibnu Maryam, anak laki-lakinya seorang manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam. Islam dan Yesus sama-sama mengajarkan Yesus itu adalah anak manusia. Final di situ. Bagaimana dengan iblis? Kita lihat. Iblis begitu ngotot mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan dengan mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Karena anak ayam sudah pasti ayam, anak sapi sudah pasti sapi, anak manusia sudah pasti anak manusia, anak Tuhan sudah pasti adalah Tuhan. Di dalam kitab saudara diterangkan Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 nomor 41, Matius 4 nomor 3, Matius 8 nomor 29, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 nomor 28. Iblis meneriakkan, menggaungkan, membisikkan, mengajarkan, memproklamirkan Yesus itu adalah anak Tuhan. Yesus memproklamirkan dirinya anak manusia versus iblis memproklamirkan Yesus itu adalah anak Tuhan. Di mana kemudian Kristen ini bersandar? Di Yesus atau di iblis? Mari kita lihat, Bang. Di dalam Markus 5 jelas sekali diterangkan di sana. Ada orang yang kerasukan roh setan, roh iblis, roh jahat. Siang malam kemudian dia teriak di kuburan. Tidak ada manusia mampu mengikatnya. Ketika dirantai-rantainya hancur. Begitu melihat Yesus, orang yang kerasukan iblis ini sekonyong-konyong kemudian berlari untuk sujud menyembah kepada Yesus. Apa pesan yang ingin disampaikan? Apa pesan yang ingin iblis sampaikan? Wahai manusia, jangankan engkau, aku aja iblis sujud menyembah kepada Yesus. Maka Yesus itu sama dengan Theos. Pesan itu sampai kepada mimbar gereja, sehingga hari ini Yesus yang adalah manusia itu dituhankan. Iblis aja sujud, apalagi kita manusia harus sujud. Itu yang pertama. Kedua, Paulus yang mengajarkan itu, untuk kemudian Yesus itu diimani sebagai Tuhan. Untuk kemudian legitimasi ini kuat, maka iblis juga mempraktekkan untuk mendudukkan Paulus itu sebagai utusan Tuhan. Di mana itu? Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Ketika kemudian ada orang yang kemudian kerasukan roh tenun ini kemudian teriak dengan lantangnya bahwa Paulus dan kawan-kawannya adalah utusan yang maha tinggi untuk membimbing manusia kepada keselamatan. Tapi kemudian Paulus itu marah, Paulus itu murka kemudian kepada iblisnya, sehingga dia mengusir iblis tersebut. Padahal ajarannya sudah benar. Dia memproklamirkan bahwa inilah Paulus, utusan yang maha tinggi yang akan mengajarkan kalian kepada keselamatan. Kenapa kemudian Paulus itu marah ketika iblis meneriakkan seperti itu? Tafsiran saya, Bang, tafsiran saya, agar Paulus itu tidak diketahui bahwa ajarannya itu didukung penuh oleh iblis. Paulus tidak mau kalau orang lain mengetahui bahwa ajarannya itu adalah didukung oleh iblis. Sekali lagi saya katakan, kenapa Paulus marah? Karena Paulus tidak mau ajarannya diketahui oleh manusia, bahwa ternyata ajarannya itu didukung penuh, disponsori penuh oleh iblis itu sendiri, dengan memproklamirkan dirinya sebagai utusan yang maha tinggi, utusan juru selamat yang maha tinggi, yang kemudian mengajarkan manusia kepada keselamatan. Dua hal ini Kristen bercongol di sana. Yesus anak Tuhan, seruan iblis. Paulus rasul Tuhan adalah juga seruan iblis. Kristen di mana bercongol? Di sanalah dia tempatnya. Umat Islam, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Umat Islam mendudukkan Yesus itu utusan Tuhan, dan Tuhan yang diperkenalkan Yesus satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian dari saya, silakan ditanggapi.
Terima kasih Bang ya. Ini sangat asik ini ya. Ada dua hal yang sangat-sangat berbahaya di dalam kehidupan manusia. Pertama, dia memperlakukan manusia selayaknya Tuhan. Ya, itu siapa nantilah kita bahas. Kemudian hal juga yang sama bahayanya, memperlakukan Tuhan seperti memperlakukan manusia ya. Itu banyak dilakukan. Makanya di dalam Kristen sangat menolak ini. Yesus itu adalah Tuhan, gitu. Makanya ketuhanannya adalah yang berdiam di dalam jasmani itu ya, secara jasmani. Itu yang pertama ya. Kemudian begini, di manakah iblis menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan setelah dia kalah di dalam perdebatannya di padang gurun? Kalau kita baca di dalam Matius 4 ya, 4 ayat 3, sangat jelas itu Bang ya, di sini ya, Matius 4 ayat 3, saya baca ini ya. Atau supaya jelas. Maka iblis datang kepadanya dan berkata, lihat ya, datang setelah roh membawa Yesus ke padang gurun, maka iblis datang kepadanya, ya kan? Jika engkau adalah putra Elohim, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lihat perhatian itu. Di situ iblis belum percaya Yesus itu adalah putra Elohim. Bahkan di sini ceritakan iblis itu menyuruh Yesus sujud kepadanya. Itu pertama ya. Tapi setelah dia kalah, setelah dia mengerti siapa Yesus, maka terjadilah peristiwa di dalam Matius 8 ya. Di Matius 8 ayat 29 ya, 29. Coba Matius 8 ayat 24 ya. Nah, itu ya. Matius itu Matius 8 ayat 29. Matius 4 ayat 8. Enggak, Matius 8 ayat 29. Matius 4 ayat 3, di situ iblis belum percaya bahwa Yesus itu adalah putra Elohim. Makanya dikatakannya kalau engkau anak Elohim, ya, putra Elohim, lihat tuh ya. Dia belum percaya. Maka dicobainya lah. Setelah melalui pencobaan yang dibiarkan Yesus itu dilakukan kepadanya, maka dia sudah tahu, lalu dia pergi. Lalu datanglah malaikat-malaikat melayani Yesus ya. Malaikat-malaikat itu pelayan Tuhan Bang, hingga dia datang kepada Yesus untuk melayani dia. Kemudian kalau kita baca, kemudian setelah berlangsung lama, ternyata Yesus datang ke sebuah kota yang disebut dengan Gergesa ya. Di mana dikatakan mereka berteriak sambil berkata, mereka. Kenapa disebut mereka padahal yang datang cuma satu? Karena di dalam diri manusia itu banyak iblis-iblis itu tadi, setan-setan ya, yang sudah diinformasikan. Mereka berteriak sambil berkata, ada urusan apakah kami dengan engkau, hai Yesus putra Elohim? Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Perhatikan itu. Menyiksa kami sebelum waktunya. Iblis tahu dia akan disiksa, tetapi dia tahu bahwa itu belum waktunya. Coba abang perhatikan. Siapa sih yang bisa menyiksa iblis selain pada Tuhan? Manusia nggak mungkin mampu manusia menyiksa iblis. Tetapi di sini dengan lantang iblis berkata, dialah yang akan menyiksa daripada iblis. Jadi sangat jelas ya Bang. Oleh karena itu saya sangat-sangat meminta, ya tolonglah baca. Karena apabila kita salah membaca, akhirnya kita tidak paham. Akhirnya nanti kita yang menuhankan manusia, bukan malah menuhankan Yesus yang adalah Tuhan. Kacau jadinya kan. Oke. Tentang gelar, nah ini harus kita perhatikan ya. Jangan katakan ketika saya mengatakan saya anak bangsa, saya anak Indonesia, berarti orang tua saya adalah bangsa ataupun Indonesia. Tidak seperti itu. Anak manusia dalam hal ini adalah sebutan orang-orang pada saat itu, karena orang itu melihat bahwa Yesus itu dilahirkan orang manusia, itu sebuah gelar. Banyak nama-nama Yesus ya, anak manusia, anak Elohim, juru selamat, guru, rabi, tuan, dan sebagainya. Itu hanya gelar. Itu gelar untuk memahami siapa Yesus, supaya terjadi komunikasi yang lebih gampang untuk menyampaikan sebuah pesan dan dialog di antara mereka. Saya rasa begitu Bang. Ini jangan abang artikan bahwa anak manusia itu adalah orang yang dilahirkan manusia. Semua orang tahu sekarang bahwa Yesus itu bukan anak manusia yang sebenarnya, tetapi dia mendapat gelar seperti itu. Begitu loh Bang. Terima kasih. Oke, baik. Tadi di awal saya sudah mengatakan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iblis itu ada dua golongan, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Kalau Anda sekarang berbangga diri
dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab saudara. Sekali lagi, ketika poin-poin bisikan iblisnya itu disampaikan, maka iblis itu tidak secara langsung menyeluruh kepada semua manusia untuk diajarkan demikian, tetapi dia membisikkan kesesatan kepada manusia, sehingga manusia itu menuliskan pola kesesatan itu untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Jadi ketika dikatakan bahwasanya ada tertulis bahwa engkau adalah anak Tuhan, anak Theos, itu pesan yang ingin disampaikan kemudian iblis melalui tulisan. Bahwa orang-orang terdahulu pun mengakui dia itu adalah anak Tuhan, dia itu adalah utusan Tuhan, dia itu adalah inkarnasi Tuhan, dia itu adalah jelmaan firman dan seterusnya. Itu pesannya yang kudu wajib diimani. Nah sekarang apakah pesan itu bertabrakan dengan konsep yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel? Coba kita lihat nih. Tidak mungkin seorang nabi, tidak mungkin seorang rasul, tidak mungkin seorang sosok yang kemudian dianggap sebagai Tuhan melakukan kedustaan. Lebih dusta daripada sosok iblis. Mari kita urai. Di dalam Matius 4, nomor 4 dan seterusnya sampai kepada nomor 7, nomor 6, nomor 8. Di situ iblis mengatakan apa? Ada tertulis tentang engkau bahwa jika engkau ini betul adalah anak Tuhan, maka buanglah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis bahwa dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terhantu kepada batu. Poin pernyataan iblis ini betul-betul tertulis di dalam Mazmur 91, di mana itu adalah nubuatan tentang utusan-utusan Tuhan, atau disebut dalam tradisi Kristen anak-anak Tuhan. Di data nomor 12-nya, malaikat akan diutus untuk menatang anaknya di tangannya agar kakinya tidak terhantu kepada batu. Dan itu terjadi kepada Yesus ketika iblis ingin mencobai. Itu poin pertama. Kedua, di dalam Lukas 24 nomor 44 nomor 44 sampai 46, Yesus juga berkata, ada tertulis di dalam Taurat, di dalam Mazmur, di dalam kitab para nabi, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Mazmur, di Taurat dan kitab para nabi, hal ini tidak ditemukan, hal ini tidak ada tertulis. Nah sekarang, kalau kita ingin mengatakan bahwasanya indikasi ketuhanan Yesus itu adalah keakuratan daripada apa yang dia katakan, ini sudah gugur. Di dalam Lukas 24 nomor 44 nomor 46, seseorang yang berkata sesuatu tentang adanya sesuatu tapi ternyata itu terbukti ada, maka dia adalah pendusta. Pendusta tempatnya di neraka. Itu gugur dia di sana, gugur dia di sana. Yang kedua, poinnya yang harus kita ambil adalah ketika dikatakan dia ini adalah Tuhan, tapi ternyata dia berdusta. Artinya ada yang ingin disampaikan oleh makhluk gaib yang ingin menyesatkan umat manusia, agar manusia itu menuhankan oknum yang kemudian dilantik menjadi Tuhan. Dan itu berhasil. Makanya di awal saya mengatakan tadi, siapa yang tepuk tangan ketika mengaminkan dan mengiyakan utusan Tuhan itu sebagai Tuhan itu sendiri. Sementara utusannya mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Artinya kalau satu-satunya Tuhan yang benar, tidak ada yang lain. Oh nanti orang Kristen mengatakan, oh ada, yaitu siapa? Yesus. Tidak, karena Yesus sendiri mengatakan, dan mengenal aku yang engkau utus. Mengenal aku sebagai apa? Utusanmu, bukan jelmaanmu, bukan inkarnasimu. Nah ini yang mohon untuk dipahami dengan baik. Bahwasanya ketika ada tertulis di dalam kitab saudara, ingat sekali lagi saya katakan, pola kami sebagai semua umat Islam, manusia itu kadang melebihi kesetanannya daripada setan itu sendiri. Pada saat apa itu? Pada saat dia kemudian mendewakan apa yang tidak berasal dari Tuhan. Nah ini yang terjadi sekarang. Silakan. Oke, terima kasih. Jangan jelas ya, Yohanes 7 ayat 3. Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan ya. Yesus adalah yang diutus. Mengapa kalimat ini sangat jelas dijelaskan, tetapi banyak yang tidak paham ya. Saya sudah menjelaskan bahwa di dalam Yohanes 8 ayat 42, Yesus itu berada di dalam diri Bapa.
Kenapa dia disebut utusan? Karena dia keluar dari diri Bapa itu, diutus. Jadi membaca itu saya bilang, baca, baca, baca. Kalau tidak bisa membaca ya sudah kacau akhirnya. Ada orang yang tidak bisa membaca karena dia memang tidak bisa membaca. Ada orang yang tidak bisa membaca karena dia nggak paham apa yang dia baca. Saya sudah jelaskan berulang-ulang bahwa Yesus itu adalah Sang Logos yang berada di dalam diri Bapa. Dia keluar diutus. Jadi artinya utusan itu adalah sebuah tugas, bukan sebuah nacur, gitu. Jadi tolonglah diperhatikan. Masa udah lama kita berdebat ini aja nggak dipahami, gitu. Saya sudah tunjukkan ayat-ayatnya. Bapa adalah satu-satunya Tuhan, jelas. Lalu kenapa Yesus disebut utusan? Karena ada yang di dalam dirinya itu, yang semulanya adalah satu-satunya Tuhan itu, keluar. Gitu? Keluar dari dalam dirinya yang satu-satunya Tuhan itu, yang juga adalah Tuhan, melaksanakan sebuah pekerjaan. Makanya dia disebut utusan. Itu pemahamannya, supaya jelas Bang ya. Jadi gini lagi. Saya tentu sangat bangga. Bahkan bangga sangat banget jika saya mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Bang Juma hanya memahami Yesus hanya sekedar nabi, ya itu mungkin sampai situlah pengetahuan yang Bang Juma ketahui kan. Tapi saya bisa menelusuri lebih jauh ke depan, sehingga saya bisa menemukan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, yang harus saya sembah. Kemudian begini, kalau memang Yesus, saya teringat sebuah ayat ya, sebuah ayat di dalam Yesaya 14 gitu ya, di mana dikatakan ada iblis yang ingin menyamai yang maha tinggi, gitu. Iblis ini ingin menyamai yang maha tinggi. Maka saya heran ketika Tuhan saya itu banyak yang ingin menyamai seperti dia, bahkan menggunakan namanya gitu. Kenapa nama-nama yang lain tidak digunakan orang? Seperti Nabi Musa, nggak ada orang yang ingin seperti Nabi Musa, nggak ada. Tapi yang ingin seperti Yesus ada. Dan di dalam Yesaya sudah dijelaskan ya, bahwa ada satu pribadi yang ingin sama seperti Yesus. Hal-hal apa sajakah yang diinginkan mereka itu? Contohnya begini, ada orang yang ingin mengatakan Yesus kan berkuasa ya, mengampuni dosa ya. Jadi ada manusia yang ingin seperti Yesus karena berkuasa mengampuni dosa bila bersafaat atau berdoa kepadanya. Jadi kami memang sungguh ya, ketika kami berdoa kepada Yesus, kami meyakini bahwa kami akan mendapat pengampunan dosa. Adakah manusia yang ketika kita bersafaat berdoa kepadanya kita juga mendapat pengampunan dosa? Nah ini nanti jadi pertanyaan kita. Kemudian ketika Yesus naik ke langit, ke surga, banyak orang-orang yang juga mengatakan dia naik ke surga. Ini kan hal-hal yang apa yang dilakukan Yesus dicontoh gitu loh. Kemudian ada juga orang yang ingin dicintai melebihi dirinya sendiri, di mana Yesus berkata, aku harus dicintai melebihi dari dirimu sendiri. Ada juga orang yang mengatakan begitu. Dan ketika ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah karunia bagi dunia ini, bahkan bagi semesta alam. Bahkan Yesus sudah dikatakan, dijelaskan dalam Yohanes berapa itu ya? Karena begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga gitu ya, menghapuskan dosa dunia. Jadi ada beberapa poin yang sudah dilakukan Yesus, yang kemudian dicontoh orang lain gitu loh. Berarti tergenapilah Yesaya 14, bahwa aku akan mendirikan tempat para ingin menyamai yang mati. Jadi siapa-siapa saja yang ingin mencontoh apa yang telah diperbuat Yesus, walaupun mungkin tanpa bukti-bukti yang lebih kuat dan konkret, itu mungkin jadi sebuah pertanyaan Bang Juma. Oke, terima kasih. Ya, ya. Ini upaya kemudian untuk mengaburkan, ya, upaya untuk mengaburkan bahwasanya Kristen itulah yang kemudian ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta dengan Tuhan mereka, yaitu Yesus. Kalau umat Islam Anda katakan menyamakan baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan posisi Yesus, itu tidak salah. Kenapa? Mereka adalah nabi, mereka adalah rasul, utusan Tuhan. Yang bermasalah utusan Tuhan dilantik menjadi Tuhan, menyamai Tuhannya Bani Israel. Itu yang keliru tuh. Tapi saya yakin sekali ini adalah upaya kemudian untuk ibarat orang yang hanyut dijadikan sebagai pelampung. Jadi gini Bang, kalau kami umat Islam itu mengakui Yesus adalah nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel sebagai contoh yang diberi mujizat, tanda-tanda kekuatan kepada Bani Israel, agar Bani Israel itu tidak menghujatnya, agar Bani Israel itu tidak menghinanya, agar Bani Israel itu kemudian tidak merendahkan kedudukannya yang tadinya adalah nabi dan rasul menjadi anak haram.
menjadi orang yang berkutuk, menjadi orang yang dinistahkan kemudian. Itu posisi kami sebagai seorang muslim. Nah, sedangkan kehadiran teman-teman Kristen itu cenderung kepada konsep Romawi yang dan Yunani, mendudukkan Yesus ini sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Agama tertua yang kita pahami sebagai orang beragama itu adalah agama yang dianut oleh orang Yahudi. Oleh orang Yahudi, mereka tidak pernah mengajarkan Tuhannya datang dalam rupa manusia. Sedangkan yang ada di dalam ajaran Kristen, Tuhannya datang dalam rupa manusia. Ini sudah berbeda, ini sudah jauh sekali. Makanya saya katakan bahwasanya keselamatan itu ada pada setiap manusia selama manusia itu tidak kemudian menggantikan atau menduakan penciptanya. Karena itu adalah tujuan iblis yang utama. Nah, sekarang agama mana yang mengajarkan menggantikan Tuhan dengan makhluk? Kalau Anda mengatakan, oh tidak, itu Yesus itu adalah inkarnasi, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, tolong Anda buktikan siapa Yesus menurut Yesus. Anda akan ketahuan di situ bahwa yang mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan bukan Yesus sendiri yang mendudukkan dirinya, tetapi ini yang diterangkan Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iblis itu ada juga dari golongan manusia yang mengajarkan sesamanya manusia untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Demikian dari saya. Mungkin dari Bang Handi atau teman-teman yang lain. Mau mundur, Pak Juma mau mundur nih. Ya. Saya mau. Oke. Gini Bang Juma, kita jangan saya tidak ingin terjebak dalam sebuah ranah hukum ya. Saya nggak mau. Mohon maaf, semaaf-maafnya saya tidak pernah menyatakan Nabi Muhammad ingin sama seperti Yesus. Jangan abang framing, nanti saya nggak mau bermasalah dengan hukum. Akhirnya saya dituduh penistaan agama ya. Kemudian yang pertama gini, kemudian yang saya lanjutkan ya. Kalau ada yang tidak mampu paham mengenal Yesus lebih dalam lagi, itu tentu bukan urusan saya. Tetapi saya katakan, kami umat Kristen paham sampai sedetail dan jauh lebih ke depan siapa Yesus Sang Logos itu. Sehingga bisa kami apakan, kami uraikan. Banyak ayat-ayat di dalam Alkitab ya, yang menjelaskan bahwa Yesus itu konsepnya berasal daripada Tuhan. Satu, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Nah itu jelas juga jadi kami jadikan sebagai dasar bahwa yang di surga itu yang berkuasa itu ada 3 gitu loh. Karena dia yang kesaksian ya. Tidak mungkin malaikat jadi pengadilan di situ. Kemudian Yesus juga yang membangkitkan pada akhir zaman, gitu. Banyak lagi. Yesus yang mengampuni dosa. Itu otoritas Tuhan itu. Kemudian dia harus dicintai melebihi diri sendiri. Itu otoritas Tuhan kalau yang di dalam kami pahami. Apakah boleh manusia seperti itu? Apakah ada manusia yang boleh bersaksi nanti menjadi hakim di surga? Enggak ada. Bahkan dia nanti datang untuk menghakimi dunia ini. Kenapa tidak Nabi Musa? Kenapa tidak nabi-nabi yang lain? Kenapa? Karena hakim yang adil itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin makhluk ya, tidak mungkin makhluk bisa melakukan pengadilan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu nanti Yesus itu adalah hakim yang adil. Karena memang dia adalah Tuhan, nggak ada lagi yang lain. Kalau memang ada yang bisa adil ya kenapa harus Yesus? Kenapa nggak harus nabi-nabi yang lain atau Nabi Musa yang lebih besar atau Nabi Daud dan lain sebagainya? Kenapa harus Yesus yang harus menjadi hakim? Ini kan harusnya menjadi sebuah pertanyaan ya. Oleh karena itu saya rasa sangat jelas ya. Akhirnya kesimpulannya, kalaupun kira-kira Bang Juma hanya mengenal Yesus itu sebagai nabi, ya oke lah sampai di situ saja, ya toh. Tetapi kami umat Kristen jangan ditahan, jangan dihambat untuk mengenal Yesus jauh lebih jauh lagi, bahwa Dia adalah Putra Elohim yang kepadanya lah Bapa itu berkenan. Berkenan artinya itu apa? Sangat-sangat bisa nanti dijelaskan lebih panjang lebar. Saya rasa begitu. Dan dengarkanlah Dia, kata Bapa itu sendiri, bukan yang lain-lain. Bapa tidak pernah berkata dengarkanlah Dia kepada orang-orang biasa tentunya, kecuali hanya dengarkanlah Dia, karena Dia itu adalah Sang Logos itu sendiri. Saya rasa begitu Bang Juma. Iya, ini pertanyaan baik. Kenapa Yesus yang harus menjadi hakim dan siapa yang Dia hakimi gitu? Betul, bagus itu. Iya. Ini sebelum ke Bang Handi ya. Nabi Musa tidak dituhankan.
Nabi Musa tidak dipermalukan oleh manusia. Abraham tidak dipermalukan oleh manusia. Daud, Salomo tidak dipermalukan oleh manusia. Nabi Muhammad SAW tidak dipermalukan oleh manusia. Tapi Yesus, sungguh kasihan dia, dipermalukan oleh miliaran manusia karena dilantik menjadi Tuhan di hadapan Tuhannya. Itu sebabnya dia turun untuk meluruskan. Siapa yang mengajari kalian menyembahku? Di mana pernah saya ajarkan dirimu untuk menuhankan diriku? Padahal indikasinya kami sebagai apologet itu selalu membantu teman-teman Kristen untuk memahami data ini. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia telah ada hakimnya, yaitu perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Umat Islam melenggang dengan indahnya, dengan nyamannya. Kenapa? Tidak ada perkataan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel selain daripada yang diajarkan oleh penyesat-penyesat yang datang setelahnya dari kalangan ahli kitab itu sendiri, yang mereka yang Yesus mengatakan waspadalah, 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 waspadalah. Penyesat itu ada di tengah-tengah kita dan dia sekarang berada di tengah-tengah kita. Kami umat Islam tidak pernah bergeming dengan pernyataan-pernyataan dia adalah Tuhan, dia adalah Jemaat Tuhan. Kami nggak peduli. Kenapa? Kami fokus kepada Nabi kami, Yesus alaihissalam, Isa alaihissalam, yang mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembahnya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Siapa yang menolak aku? Mereka yang tidak mau mengimani aku sebagai utusan Tuhan, justru menganggap aku adalah Tuhan itu sendiri. Inilah sebabnya dia datang untuk meluruskan itu, untuk menjelaskan itu. Wahai kamu, siapa yang mengajarkan aku ini Tuhan? Bukankah di dalam kitabmu sudah tertulis perkataan-perkataanku? Aku ini manusia. Yang mengajarkan aku anak Tuhan adalah iblis. Bukankah Bang Suma sudah memperingatkan itu? Bahkan memperingatkannya bukan berdasarkan Quran, tapi berdasarkan kitab yang kalian tenteng siang dan malam. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku bukan datang atas kehendakku sendiri. Bahkan ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Lantas apa yang membuatmu menuhankan aku? Enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Ini poin Bang, ini poin. Bukan karena kita itu kemudian mencari menang kalah. Ini poin di dalam kitab saudara. Isa alaihissalam di dalam Al-Quran dikatakan dia akan datang menjadi saksi bagi Bani Israel, dan ahli kitab tidak ada satupun di antara mereka kecuali beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan melengsarkan orang-orang kafir dari penisbahan dirinya sebagai Tuhan. Ini poin yang ada dalam Al-Quranul Karim yang harus kami pegang erat, bahwasanya kedatangan Nabi Isa alaihissalam sebagai saksi, sebagai hakim, itu akan melemparkan orang-orang yang selama ini mendudukkan dia di hadapan Tuhan yang ia ajarkan kepada Bani Israel sebagai Tuhan itu sendiri. Layaknya menganggap wakil presiden sebagai presiden itu adalah hal yang memalukan bagi wakil presiden. Layaknya wakil gubernur mendudukkan dia sebagai gubernur di hadapan orang banyak, itu adalah aib yang memalukan bagi presiden, bagi wakil gubernur. Itu adalah hal yang sangat memalukan. Demikian juga Isa, demikian juga Yesus, malu di hadapan Tuhannya. Wa iskala ya Isa anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahi min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya Rabb, ya Tuhanku, aku tidak pernah mengajarkan kepada Kristen untuk menuhankan aku. Yang aku ajarkan adalah ani abdullah rabbi wa rabbakum, mengutus aku. Itu final di Islam. Karena itulah Bang, saya katakan kepada Bang, iblis tidak akan pernah tinggal diam sebelum kita terjerumus menjadikan sesuatu yang sesat itu sebagai sesuatu yang benar. Kenapa? Karena sesuatu yang sesat itu biasa dibungkus dengan kebenaran. Poinnya kemudian adalah pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin kemudian menghinakan dirinya menjadi makhluk. Itu dulu. Saya kira demikian dari saya sebagai penutup. Silakan Bang Handi dilanjutkan. Nanti kalau saya masih dibutuhkan, ya, insya Allah saya akan memberikan. Enggak. Kalau saya masih dibutuhkan, enggak Bang. Kalau saya masih dibutuhkan, saya akan masih komen. Gini, tapi saya hargai ada abang saya di sini, Bang Handi. Silakan. Bentar begini, udah lelah ya, udah lelah. Oke, gini maksud saya. Saya tidak akan pernah lelah Bang. Sampai saya di alam kubur, sampai sehari sebelum saya meninggal pun saya akan tetap berkhutbah seperti ini. Jangan dipreming. Maksudnya begini dia Bang Jum, maksudnya begini. Aturan mainnya kan begini. Ini kan mempertanyakan tentang Yesus ya. Oleh karena itu saya punya
punya kewajiban seharusnya untuk menjelaskan. Jangan pernyataan itu mengambang gitu aja. Nanti akhirnya yang mendengarnya itu kan jadi bingung ya toh. Kenapa anak Medan tidak menjawab kan gitu? Nggak enak nanti didengar. Aturan mainnya seperti itu. Ketika ada keimanan saya dipertanyakan, saya hanya harus mengklarifikasi. Oke Bang ya, ini ya. Yesus pernah berkata, siapa yang menyangkal aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapakku. Siapa yang malu terhadap aku juga akan malu terhadap dia gitu. Abang katakan bahwa kenapa Yesus yang akan datang nanti pada akhir zaman, karena dia ya dituhankan sehingga dia akan meluruskan itu. Kalau narasinya seperti ini, saya rasa di dunia ini banyak yang dituhankan ya, yang bukan Tuhan. Kenapa tidak semuanya itu menjadi hakim untuk meluruskan? Ternyata terbantahkan apa yang abang jawab itu. Ternyata hanya Yesuslah satu-satunya yang akan menjadi hakim yang adil. Walaupun banyak di luar sana, di antah berantah sana, ada Asitores, ada Baal dan lain sebagainya yang dituhankan. Kenapa dia tidak turun ke dunia untuk meluruskan bahwa dia bukan Tuhan? Terbantahkan Bang ya. Tapi hanya Yesuslah. Kenapa? Kenapa dia datang? Karena mereka tidak menuhankan dia. Ini nanti yang jadi masalahnya. Bukan sebaliknya. Karena orang yang menyangkal dia itulah nanti yang akan ditolaknya. Aku tidak mengenal engkau katanya. Bukan yang menuhankan dia. Kenapa? Karena yang mengikuti dia pasti akan diselamatkannya. Karena yang mengakui dia tidak akan disangkalnya ya. Gitu. Jadi sudah jelas Bang ya. Aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri, kan sudah saya ulangi tadi. Itulah buktinya bahwa Yesus dan Bapa itu satu kesatuan, esa di dalam Tuhan. Sehingga Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bapa juga tidak bisa melakukan apa-apa tanpa logosnya, tanpa firmannya. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menciptakan sesuatu tanpa berfirman? Makanya Tuhan itu adalah Tuhan yang berkehendak, yang berfirman, dan yang hidup. Tetapi kalau konsep ketuhanan orang lain beda ya, saya nggak bisa masuk ke ranah itu gitu loh. Artinya kami itu punya Tuhan yang berkehendak, yang memiliki kekuatan, pengetahuan, atau logos, atau firman, dan yang hidup, Roh Kudus. Jadi jelas Bang, clear ya. Oleh karena itu nanti begitu. Kalau kira-kira abang nanti mau bertanya, ya pahami dulu konsep ketuhanan Kristen bagaimana. Tapi kalau abang penggal-penggal abang nggak terima, ya tentu nanti diskusinya akan tidak bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Oke, saya rasa itu dia Bang ya, sudah jelas ya. Bahwa konsep ketuhanan Kristen itu adalah esa. Esanya itu ilmunya untuk mempelajari esa itu adalah Trinitas. Mungkin di dalam Islam ada istilah tauhid ya, untuk mempelajari tentang keesaan Tuhan itu. Di dalam Kristen ada ilmunya namanya Trinitas. Itulah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Tuhan ya. Oleh karena itu saya rasa kalau memang Bang Juma mau istirahat, saya juga tidak bisa menahan ya. Saya berterima kasih ya atas diskusi yang panjang lebar ini. Saya berterima kasih kenapa? Karena berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini saya semakin tercerahkan. Kemudian saya bisa diberi kesempatan untuk menjawab seluruh pertanyaan teman-teman Islam tentang konsep kekristenan ya, tentang konsep ketuhanan di dalam Kristenan. Tetapi apapun penjelasan saya, lebih kurangnya ya tentu saya bukanlah ahlinya dalam hal ini. Saya hanya belajar kadang-kadang secara otodidak, kemudian belajar kepada pendeta, kemudian saya simpulkan sendiri beberapa waktu yang lalu, kemudian saya bisa menjelaskan seperti ini. Oleh karena itu, dalam diskusi ini satu hal yang perlu sangat saya tekankan. Apabila ada kata-kata saya yang salah ya, apabila ada kata-kata yang salah dengan 10 jari tambah 1 kepala, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang-kurang penjelasan saya, mungkin di lain kesempatan kita bisa langsung berdiskusi kembali. Jangan udahan dulu, belum udahan. Kenapa mudah-mudahan apa? Belum udahan, masih lanjut. Wih, wah ini berarti saya ini harus makan bodrek lagi di 2 lagi nih sama vitamin. Gak apa-apa, oke. Enggak, saya isi dikit ya. Bang Juma ini udah apa ini? Udah mengundurkan diri. Enggak mengundurkan diri. Beliaunya udah lelah kan? Ntar dulu, enggak mengundurkan diri, ada beliau, cuma beri kesempatan. Aku di sini Bang. Karena gini, tadi ada juga yang nelpon saya, dia mau naik juga itu Pak Pipo itu. Ntar dulu ya. Izin dulu Bang Juma dikit, ada mau nambahin dikit. Tadi ada bro anak Medan nih. Dia bertanya sendiri, tapi sepertinya dia nggak bisa menjelaskan juga. Kenapa hanya Yesus yang mempunyai bisa mengampuni dosa, dia menjadi hakim, raja dan seterusnya begitu ya? Ya jawabannya sebenarnya sangat mudah sih. Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa bukan Daud? Kenapa bukan Nuh? Kenapa bukan Adam? Karena di zaman Yesus, momennya inilah tentara Pilatus menjadi penjajah di waktu itu. Itu pertama jawabannya. Kedua adalah sia-sia dong Romawi pulang ke negaranya kalau tidak membawa oleh-oleh, kan gitu.
oleh-olehnya dibawa melalui apa ya? Melalui di daerah Antioquia itu, nyebrang ke Roma, kemudian dikonsilikan. Setelah jadi itu ya di sanalah berdebat kira-kira siapa tokoh ya yang bisa dikorbankan agar ini laku gitu. Ya sepakatlah mereka itu, di mana kesimpulannya Konsili 325 itu kira-kira mengatakan begini, bahwa percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan satu Tuhan Yesus Kristus. Nah inilah oleh-oleh yang dibawa tentara Romawi pas waktu mau menjajah Yesua Mesias itu di daerah Yesus gitu. Nah itu konsep yang Anda bangun sekarang. Artinya apa? Kenapa Yesus dijadikan momen-momen dari tentara Pilatus? Ya karena inilah harus ya Anda imani sekarang ini, bahwa ya nggak bolehlah tentara Pilatus pulang ke negaranya tanpa membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah ya Yesus dijadikan konsep Trinitas, dimasukkan setara dengan pencipta. Akhirnya ada konsep 100% manusia 100% Tuhan yang Anda imani sekarang. Artinya sumber keimanan Kristen itu ya bersumber dari Romawi, yang pada dasarnya pada intinya adalah ajaran pagan. Itu sih tambahan dari saya. Karena Anda tadi bertanya, Anda nggak bisa jawab sendiri, jadi saya jawabkan gitu. Makasih. Oke ya. Kalau berbicara tentang sumber Pak Handi ya, Allah itu juga sumbernya dari Nabi Muhammad, sehingga orang Arab itu menuhankan Allah. Pada mulanya mereka kan tidak menuhankan Allah. Itu oleh-oleh yang diberikan Nabi Muhammad sebelum dia wafat atau meninggal ya. Jadi kalau berbicara oleh-oleh, semua punya oleh-oleh. Apa oleh-oleh Nabi Muhammad selama hidup di dunia? Dia menyatakan bahwa supaya semua orang menyembah Allah. Lalu apa masalahnya ketika ada sebuah kesepakatan, ya kan, konsilisi dan lain sebagainya gitu ya. Tentu orang Arab juga sepakat ya. Kemudian yang pada mulanya tidak menyembah Allah, kemudian sepakat menyembah Allah. Lalu masalahnya kan sama, kasusnya seperti itu. Itulah oleh-oleh yang diberikan Nabi Muhammad selama dia di dunia. Lalu bagaimana dengan oleh-oleh yang di bangsa Romawi? Itu hanya persoalan-persoalan apa biasa ya, kecil lah kalau masih bicara oleh-oleh ya. Saya rasa begitu Pak Andi penjelasannya. Ya, kalau oleh-oleh para nabi itu, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu berbanding lurus, tidak ada yang membelok gitu ya. Lurus semua oleh-oleh itu sampai sekarang ini. Ya tahu sendiri bagaimana yang diyakini oleh umat Islam ya. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nggak ada negara lain yang mencampur, sumbernya hanya satu gitu. Yang berbeda dengan Anda gitu loh. Ya kenapa ya selalu Kristen ini identik dengan penjajah ya. Kita tahu Pilatus ini adalah penjajah waktu itu yang menguasai, ingin mencelakakan Yesua Mesias begitu. Nah nggak berhasil dia ya, terpaksa sejarahnya yang kita belokkan dengan bantuan Paulus begitu. Kan Anda tahu bagaimana Antioquia pertama kali Barnabas sama Paulus ke Antioquia itu pertama kali disebut adalah Kristus. Itu kan juga ejekan. Nah, sampai di Romawi dibawa-bawa lah, di sana didiskusikan, dipilih-pilih, difilter dulu yang bisa masuk konsili antara dua yang saling bersengketa, Anasius dan Athanasius gitu. Yang mereka yang kalah tidak bisa mendapat apa-apa, ya kan laku gitu loh. Nah ini kalau ajaran pagan nggak dijadikan Yesus sebagai tokoh sentral yang dikorbankan, nggak laku ini urusan gitu loh. Jadi artinya adalah oleh-oleh memang ini memang bersumber dari penjajah. Sebagaimana juga Belanda masuk ke Indonesia kan membawa Bible itu. Ya memang didasari dari ini semua. Tapi itu akidah Anda, kami nggak mau ganggu. Cuma kami tadi ini mengingatkan kembali sesuai dengan pernyataan dan pertanyaan Anda nggak jawab. Jadi saya jawabkan. Dan ini fakta bahwa di sanalah bahwa jangan ya, framing Pak Andi, jangan kebiasaan seperti itu. Hasil konsili inilah bilang yang tidak menjawab. Saya nggak pernah mengatakan tidak menjawab. Jadi kalau nggak ada konsili itu Bang, nggak ada Kristen loh Bang, kalau nggak ada konsili. Oke, saya tanggapi ya. Iya, Ingat saja ya. Iya. Tentang pendapat lurus atau tidaknya itu iman. Ya, iman. Oh ini lurus, bisa saja orang yang mengatakan ini lurus, yang lain mengatakan bengkok. Itu sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan ya. Tetapi satu hal yang harus kita pahami Pak Andi ya, pendapat 2-3 bangsa tentu lebih baik dari pendapat satu bangsa ya. Menuhankan Yesus itu ya kan, meyakini Yesus itu Tuhan, Pak Andi sendiri bilang terdiri dari beberapa bangsa. Tetapi ternyata yang menuhankan Allah itu, yang menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya hanya satu bangsa. Pendapat 2-3 orang tentu lebih baik daripada pendapat satu orang ya, gitu ya. Kemudian perdebatan panjang. Lihat tuh ya. Untuk menentukan ya, memastikan bahwa Yesus adalah Tuhan melalui perdebatan yang panjang. Tidak melalui intimidasi, pemaksaan. Atau mungkin ya di Pak Andi mungkin nggak ada perdebatan, diterima saja, imani saja.
Kalau kami tidak jelas ya, melalui berbagai konsili, musyawarah pendapat, tukar pikiran ini bla blu, baru akhirnya disimpulkanlah dan didapatlah bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Jadi saya rasa itu clear ya. Oke. Pendek-pendek aja di sini. Pendek-pendek aja kalau sama gue. Ya Jadi sudah, gini ya, Bro. udah pendek selesai. Ya, gini ya, Bro ya. Ajaran para nabi itu ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang menuhankan Yesus. Ya, udahlah, ibunya aja sama bapak tirinya. Nabi Musa dan ke atas itu tidak ada yang pernah menuhankan Yesus. Makanya oleh-oleh yang dibawa tentara Romawi ini, pusing dia tentara ini, bagaimana ini supaya ajaran pagan kita berlaku ini. Pusing dia. Wah, dibuatlah cara ya. Ya baca aja surat Paulus sebagaimana mestinya kan gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa ajaran Anda ya oke lah di luar negeri sana laku lah, oke ya. Nggak apa-apa sih laku gitu ya. Ya sekarang bagaimana Anda bisa membuktikan kalau ada ajaran para nabi itu adalah menuhankan Yesus? Ada nggak kira-kira salah satu nabi yang menuhankan Yesus? Ada nggak? Aja, jangan ulang-ulang Pak Andi. Ya coba ada nggak nabi yang menuhankan Yesus? Ya gini. Jadi ini sebenarnya pertanyaan gimana saya menjelaskannya ya? Ya pusing lah. Tapi nggak apa-apa lah saya jelaskan. Karena pertanyaannya aneh. Tentu pada saat itu orang belum mengenal nama Yesus karena belum dijelaskan ya, belum disampaikan ya. Jadi bagaimana mereka? Ya Yesus Tuhanku, ya nggak mungkin. Nama itu aja belum disebutkan. Nama itu disebutkan setelah dalam perjanjian baru. Tapi satu poin Pak Andi ya. Jadi Yesus Tuhan baru ya Bang, saya potong. Yesus Tuhan baru ya. Namanya, Pak Andi jangan muter-muter dong. Iya. Gitu? Namanya belum diperkenalkan pada saat itu, sehingga orang tidak menyebut Yesus. Paham ya sampai sini ya. Kemudian yang kedua, ya ini kan jadi terganggu. Jadi begini ya Pak Andi ya, supaya ingat ya. Iya. Musa dan bangsa Israel tidak pernah menyebut nama Tuhannya Allah. Perhatikan itu. Lalu bagaimana Nabi Muhammad supaya Allah itu menjadi Tuhan? Tentu ya di dalam bangsanya. Gitu. Bangsa Ibrani tidak pernah mengenal nama Allah. Nggak pernah. Mereka itu Elohim, Eloah. Gitu. Itu dia Adonai, El Shaddai. Nggak pernah Allah. Jadi pahami itu. Jadi kita nggak usah lah memperbahasakan tentang nama, istilah dan lain sebagainya. Ya karena sulit. Terlalu remeh-temeh saya rasa Pak Andi, ya kan? Gantian. Terlalu remeh-temeh sekali kalau masalah itu diperdebatkan. Oke, saya jawab. Di dalam Al-Qur'an itu semua para nabi menuhankan sembahannya Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu mari kita cek. Anda mengatakan Yesus ini nama baru nol Masehi yang dituhankan. Gitu ya. Karena belum ada waktu itu, nanti di perjanjian baru setelah Yesus nggak ada di muka bumi, nol Masehi, kira-kira Yesus ada 1 Masehi, terus kemudian kurang lebih 2 Masehi baru terkenal Yesus adalah Tuhan. Berdasarkan 325 kan konsili itu udah Masehi itu gitu ya. Nah sekarang boleh Anda jawab singkat. Apakah Tuhannya para nabi sekarang nih? Tuhannya para nabi sekarang nih, Yesus sudah nggak ada di bumi nih. Berani nggak Anda mengatakan Tuhannya para nabi, termasuk Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus? Berani nggak Anda mengatakan gitu? Silakan. Waduh, udah dijawab berulang kali Pak Andi. Tanya ulang gitu. Jadi saya merasa apa gitu? Ya jelas lah. Namanya Tuhan itu Yesus itu adalah segala sesuatu ada karena dia, oleh dia dan untuk dia. Lalu untuk apa pertanyaan itu sampaikan? Jadi lalu sekarang bagaimana? Jadi kita sekarang bisa membuktikan secara kasat mata kan? Jadi sekarang di surga, bentar saya potong aja. Jadi sekarang di surga Bunda Maria menuangkan anaknya di surga. Lah, siapa yang tahu di mana Bunda Maria sekarang? Macam mana Pak Andi ini menanyakan seperti Jadi itu? Jadi Bunda Maria nggak masuk surga? Mari kita tanyakan. Bukan. Mari kita tanyakan sesuatu yang bisa kita pertanyakan. Gitu? Kalau itu kan jawabannya nanti berasumsi semua. Ya iyalah saya bilang. Lalu nanti kita baru Pak Andi bagaimana caranya kan ya asumsi ke asumsi gitu. Enggak, gini aja. Tuhannya Bunda Maria sekarang siapa? Gini aja, Tuhannya Bunda Maria sekarang siapa? Yesus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Bunda Maria menuhankan anaknya sekarang. Kok menuhankan anaknya? Iya, anak Bunda Maria kan Yesus. Pertanyaan yang remeh-temeh Pak Andi. Ya, ini sulit loh dijawab remeh-temeh ini. Bukan remeh-temeh karena Pak Andi tidak paham tentang bagaimana Yesus inkarnasi, ya. Kemudian Pak Andi tidak bisa memahami tentang antara keimanan dengan administrasi negara secara ketatanegaraan. Yesus yang dilahirkan Maria itu anaknya namanya itu secara administrasi ya. Tetapi secara iman Yesus itu adalah Tuhan, Sang Logos. Lo gimana sih? Kok beda baju? Kok beda? Pak Handi nggak bisa mampu memahami seperti itu. Makanya saya bilang ya gini. Saya kan sudah jelaskan tadi Pak Handi ya. Kalau Pak Handi memang bisa memahami Yesus seperti itu, ya udah sampai situlah.
Tetapi kami bisa memahami Yesus sampai jauh, lebih jauh lagi. Yang mungkin Berdasarkan tidak tercapai Pak Handi. berdasarkan apa itu? Ya berdasarkan Bibel. Bibelnya di Beberapa mana? tafsiran Bibel. Ya, tengoklah. Ya. Dia ada sebelum Abraham, ya kan? Oh, Dia gitu. Iya, iya, iya. ada kalimat-kalimat itu. Gua heran Tuhan Anda diadministrasikan segala gitu, bro. Aduh. Iya, kan ini tadi kan saya bilang. Berarti Pak Handi belum paham mana antara iman dengan administrasi dunia. Iya, Gitu. iya, 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 iya. Bagaimana ini kok ada Tuhan diadministrasikan segala? Atau gini, jawab pendek aja deh. Nggak usah ke Sudah Bunda saya Maria, bilang, agak sulit. secara administrasi dunia, kita ini anak yang melahirkan kita. Iya, Ya, iya. itu administrasi dunia. Tapi secara iman, makanya Pak secara- Handi belum paham siapa Yesus Sang Logos itu kan. Oke, oke. Jadi secara iman Bunda Maria itu tidak punya anak, tapi secara administrasi Bunda Maria punya anak namanya Yesus gitu. Sudah dijelaskan berulang-ulang kok nggak paham juga. Gitu Itu ya, susah. oke. Tuhan kok diadministrasikan. Terus kalau Tuhannya Bunda, kalau Tuhannya, jadi Tuhannya para nabi sekarang adalah Yesus ya? Aduh, iya saya bilang. Iya. Datanya mana ya Nabi Musa menuhankan Yesus sekarang ya? Kan udah susah kan? Datanya di surga sana lah. Wah, datanya di surga. Ya iyalah. Oke, Jadi oke. macam mana maksudnya tuh? Masa saya bilang datanya di sini sementara Ya kalau mereka- nggak ada data ya mending nggak usah ngomong, bro. Ya makanya kalau nggak ada data jangan tanyakan. Ya memang Kan ini Pak harus Handi sudah ditanya. tahu datanya nggak ada, tapi Ah. Pak Handi tanyakan. Ini Oh. aneh nggak itu? Pak Handi sudah tahu datanya nggak ada, tapi ditanya. Tapi Anda imani, Gimana Anda beriman nggak data gitu loh maksudnya. Kan sudah saya bilang, iman saya itu berdasarkan Bibel, gitu. Oke. Jadi Baik. kalau Pak Handi tanyakan data yang tidak ada, ya siapa yang bisa jawab? Tapi jangan diimani dong kalau nggak ada datanya. Loh. Kok nggak di... Kan sudah saya bilang, datanya di Alkitab ada. Tapi masalah data administrasi bahwa Musa sekarang menyembah Yesus di surga, ya nggak ada. Ya kalau begitu berhentilah mengatakan Nabi Musa menuhankan Yesus karena nggak ada datanya gitu ya. Gini ya, Pak Handi ya. Iya. Sekarang begini. Iya, Nanti iya. kalau Pak Handi saya tanya lauhul aduh lupa gue lauhul mahfuz itu di mana, pasti Pak Handi nggak bisa menjelaskan. Tetapi Ya, saya nggak pasti pernah ke sana. Itu bukan topik kita. diimani nggak? Diimani Itu nggak? bukan ya iman dong. Saya tanya diimani nggak? Iman Ya seperti itu. sudah. Heeh. Tapi nggak pernah dilihat kan? Tapi saya nggak pernah mengklaim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi saya nggak pernah mengklaim kalau Nabi. Lauhul mahfuz ya, lauhul mahfuz. Tar dulu. itu Ini bukan nggak apple to apple. Tapi saya nggak pernah Apple to mengklaim. apple. Ya jelas Tar dulu. contohnya begini Pak Andi ya. Tar dulu Ketika dong. Nabi Muhammad Isra Saya Mi'raj, nggak Pak Andi nggak pernah. lihat kan? Bukan itu. Saya nggak Bagaimana dia pernah. naiknya, Ini masalah bagaimana sembahan. terbangnya. Saya nggak orang pernah. dengan rok saja. Saya nggak pernah mengatakan Nabi Musa itu ya menuhankan Yesus. Anda yang mengatakan gitu. Ini masalah Sekarang. ini masalah Andi bilang sembahan para sekarang. nabi yang kita mau bahas, Ya, bro, bukan yang Enggak, lain. tadi Pak Andi bilang kan yang sekarang. Iya, yang sekarang. Nah, kalau ya sekarang saya bilang iya. Ya datanya mana? Yuk. Pertanyaan-pertanyaan. Terus Pak Andi sudah paham kalau datanya itu nggak ada nggak usah ditanya. Ya udahlah kalau begitu. Oke, brother anak Silakan, Medan, kamu tahu data ada atau tidak? Datanya. Ini maksudnya ayat ini apa? Tunggu dulu, brother. Gitu. Data itu kamu tahu ada atau tidak? Bukan cerita kamu ada sekarang data atau ada data atau tidak? Ada apa? Apa Pak? Apa brother? Data adanya atau tidak? Data apa? Yang data brother Handy mau pertanian itu ada atau tidak? Yang pertanyaannya yang mana? Kan sudah saya bilang. Gini brother, gini brother. Jangan ya brother ya. Kalau kita mempertanyakan, harus pertanyakanlah sesuatu itu yang bisa kita tunjukkan gitu loh. Contohnya begini, saya punya surat ini, maksudnya apa? Harusnya kan begitu. Jangan kita tanya di balik langit itu apa. Dia nggak bisa jawab saya. Jadi pertanyaan itu juga harus pertanyaan ditempatkan pada tempat yang tepat. Begitu dia bro. Kan yang mudah aja deh. Tadi Anda mengatakan ada ketuhanan berdiam di dalam diri jasmani Yesus, kan Anda saya dengarkan tadi itu. Kedua adalah Yesus itu putra Elohim yang maha tinggi gitu ya. Apa maksudnya putra Elohim yang maha tinggi? Yang maha tinggi sebenarnya putra atau bapaknya yang maha tinggi? Waduh Pak. Saya dengar, saya nyimak loh dari awal. Gimana itu?
Putra Elohim yang maha tinggi, semuanya maha tinggi karena tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Apakah Yesus maha tinggi waktu ada dalam kandungan Kan ibunya? sudah saya bilang, yang maha tinggi itu kualitas, bukan Oh. ukuran tubuh. Oke. Waktu dia bayi dia maha tinggi nggak? Sederhana loh pertanyaannya. Ya sederhana pertanyaannya, tadi sudah jelaskan berulang-ulang. Ya. Cuman Waktu memang dia- Pak Andi tidak, waktu dia tidak paham begini diri aja saya deh. bilang ya. Gini, Iya, 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 iya. Iya, iya. gini aja. Iya. Saya kan sudah jelaskan ya. Gini aja lah, kalau Pak Handi memang hanya bisa memahami Yesus adalah seorang nabi, ya sudah selesai. Oke, gini aja, Bro. Waktu Tetapi Yesus kami bisa berkata, jauh ke depan. waktu Yesus berkata begini, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku Nah, sendiri tadi melainkan sudah kehendak Bapa. dijelaskan tadi. Tar dulu. Enggak, Bapak ya, maksud nomor saya satu. beginilah, kalau yang Ya, sudah nah. dijelaskan itu nggak usah ditanya ulang lagi, Ya, capek sama enggak. saya. Ya gini aja. Waktu Yesus Satu berkata, tar dulu. Aduh. Waktu Yesus berkata, aku Begitu tidak bisa itu, berbuat yang lain, apa. Pak. Itu udah dijawab tadi sama Pak Juma, udah kami Ya udah, jelaskan. saya pindahin. Ah. Anda tadi mengatakan juga ketuhanan berdiam dalam diri Yesus. Bagaimana dengan Matius 4, 8, 10 yang berhubungan dengan iblis? Waktu iblis membawanya ke gunung yang tinggi, apakah ketuhanan di dalam diri Yesus ini ikut terbawa oleh iblis? Aduh. Yang membawa Yesus ke sana itu bukan iblis, Pak Andi, makanya Pak, baca dong. Baca dong Matius 4, 8, 10. Saya bacain Baca ya. sih, Pak. Saya bacain baca. ya. Nah, Ya, kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. di mana? Di Matius 4, 8 sampai 10. Hmm. Itu. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Menurut Anda, di dalam diri jasmani Yesus itu ada ilahi di dalam diri Yesus. Ilahi Begini. ini ilahi ini Begini, adalah Pak. Dengar dulu, pencipta. Pak Andi. Dengar. Gimana? Ya gimana? Makanya ketika saya tadi sudah berulang kali ya menyampaikan ya, hal yang pertama harus kita lakukan membaca dengan benar. Membaca dengan benar itu jangan dipotong-potong lalu disimpulkan. Coba baca dari ayat pertamanya. Kemudian Yesus dipimpin oleh roh ke padang gurun Terus? untuk dicobai oleh iblis. Gitu? Perhatikan Terus? itu kalimatnya dari awal. Jadi kita sudah paham, jangan terus a priori tendensiusnya tak kemana-mana. Tapi datanya ada loh, Bro. Iya ada, tetapi makanya baca dari awal supaya kita ngerti Iya, semuanya. makanya saya tanya, waktu iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi, apakah yang maha kuasa ikut terbawa di dalam diri Yesus? Ya tentu Yesus Sederhana, kan ilahinya kan tetap yang maha kuasa. Oh, berarti ilahi kebawa juga oleh iblis. Ya iya nggak ada masalah. Yang Tuhan kan menciptakan ada di iblis ya? mana-mana. Yang menciptakan Yang iblis dibawa siapa? Yesus itu, yang dibawa iblis itu kan jasadnya, dagingnya ya, Iya, jasmaninya. tapi ilahi ikut ke bawah. Ya, Tuhan kan ada di mana? Di sini pun ada sekarang Tuhan. Di tempat Enggak, di Pak dalam Andi ada diri Tuhan. Yesus. Iya, di dalam Iya, diri kan Yesus. saya enggak. Iya, artinya Iya, apa masalahnya? ciptaan bisa membawa sang pencipta. Bisa saja kalau Tuhan menghendaki. Astagfirullah. Gimana Astagfirullah. ceritanya? Gimana ceritanya sang pencipta dibawa oleh yang diciptakan? Ini ajaran macam apa, Bro? Loh kok ajaran macam apa? Yang dibawa itu kan jasmaninya. Tapi ilahinya ikut ke bawah. Ikut, ya terserah Tuhan mau kemana. Terserah Tuhan gimana sih lu? Ya enggak lah, kuasa Tuhan kan suka-suka hati. Kok Suka. dipertanyakan? Brother, yang Tuhan terserah mau di mana, bisa di dalam kamar mandi juga. Nauzubillah min zalik. Bisa, kenapa rupanya? Apa masalahnya? Oh, Emang Tuhan Bapak nggak bisa di kamar mandi, takut dia? dalam kamar mandi itu lokasi kotor atau lokasi Oke. bagus, brother? Oke, maksud saya Tuhan Bapak takut ke kamar mandi. Bukan takut, saya bukan cerita Jadi untuk nggak mau. takut. Saya cerita itu lokasi kotor atau tidak. Ya udah, nggak mau dia. Alasannya kenapa Tuhan Bapak nggak ke kamar mandi? Alasannya Ya, apa? untuk Tuhan nggak bisa asumsi sendiri. Lu nggak bisa. Ya udah. Tunggu dulu, brother. Tunggu dulu, brother. Ya udah. Untuk kalau memang Tuhan, untuk Bapak nggak bisa, God, Tuhan nggak saya bisa. boleh Lalu asumsi ini bisa di sana, ini bisa di sini. Accept this unconditional. Jangan asumsi di dalam kenapa otak, Gini. brother, otak tidak ada ilmu untuk Jangan realization main nggak ada position of ilmu. the God. Kita di sini Iya. bukan membuli, brother. Ya nggak usah ngebilang nggak ada ilmu, nggak ada ilmu. Nanti Iya, saya brother, bilang juga terserah. brother nggak ada ilmu kan nggak enak. Akhirnya kita nanti Oh, bully. Santai Iya. aja kita bicara. Brother sudah bertanya, Iya. membuli orang lagi. Kan enak Iya, sama kami tadi sama Pak Juma kan enak diskusinya. Pak, persepsi ini, brother, anak Medan, orang mau kasih info, persepsi ini negatif, brother Hendy. Iya. Persepsi itu negatif. Gini ya, Yes. Orang nggak bisa diskusi, brother, dengan Anda yang kamu persepsi negatif, brother.
Saya bukan cerita Enggak. kamu tidak ada ilmu. Kapan saya cerita kamu tidak ada ilmu? Lu tadi barusan ngomong. Saya bukan ngomong pas seperti itu. Saya omong seperti itu. Orang tidak ada ilmu untuk asumsi untuk Tuhan. Saya cerita seperti itu umum, Pak. Saya bukan cerita seperti Anda. Gini brother. Brother kan sedang berbicara dengan saya. Berarti konteksnya antara kita berdua kan. Iya, kapan Berarti saya kalau cerita perang, kamu tidak itu ada masuk ilmu? brother. Kasih Ini bukti berarti- bro sekarang. Kapan saya cerita kamu tidak ada ilmu? Kapan saya cerita di sini? Cukup. Ya, semakin ya. Jangan negatif semua waktu, brother. Yang kamu negatif semua waktu gak bisa komunikasi dan diskusi. Brother, dengar ya. Brother kan datang kemari bertanya kepada saya langsung ya. Kemudian brother mengatakan orang yang tidak berilmu tidak. Artinya apa? Maaf Pak, sewaktu Cukup, saya mau bertanya, pertama saya izin. Waduh. Pertama saya izin, baru yang saya bertanya. Oke? Nah. Oke, cukup. Pertama gini, bahasa brother ini pun saya kadang-kadang kurang bisa nangkap ya. Iya, mungkin karena bahasa kita- Indonesianya Ya, terbatas. brother, kamu gak bisa anggap bahasa saya bisa ulang, tapi jangan negatif persepsi untuk saya. Oke, Saya bukan kembali. cerita kamu tidak ada ilmu. Kamu ada ilmu, kapan saya cerita kamu tidak ada ilmu? Dengar dulu. Cukup. Ini salah persepsi aja, karena bahasa beliau juga kan bahasa Indonesianya seperti itu. Oke. Bang Juma masih ada, Bang Juma, dilanjutkan kembali. Sorry nih, saya nyala nih, Bang Juma. Bang Juma silakan kembali lagi dilanjutkan. Sholat barangkali Bang Suma. Bisa sholat ya kali ya. Tapi saya heran gini Iya. Bang Andi ya. Ya, Masih itu. monitor. Kalau Gini, maksud saya Ini gini. sebentar ke Bang Juma dulu, Bang Juma. ya kesimpulannya bahwasanya ya. kita akan memandang sebuah kejahatan itu sebagai sebuah kebenaran ketika kita sudah terlanjur untuk mengimani gitu. Jadi sekuat apapun kemudian Orang saya katakan bahwasanya orang-orang akan menganggap suatu kejahatan itu sebagai kebenaran ketika hal itu sudah diimani, sudah dipercayai, sudah diyakini. Mau Setuju. sekuat apapun kemudian manusia itu menjabarkan sesuatu itu dengan pola apapun, kalau sudah terlanjur diimani maka itu berat. Ya, yang bisa kemudian menyelamatkan orang itu hanya hidayah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, setuju. Kalau orang itu kemudian melembutkan hatinya untuk menerima kebenaran, insya Allah akan diarahkan untuk menerima kebenaran itu. Begitu Seperti itu sebaliknya, juga kan? di dalam pemahaman. Iya, begitu juga Ya. sebaliknya. Iya. Jadi suatu kebenaran bisa jadi dianggap sebagai sesuatu kesesatan kalau pola untuk mengakar hal tersebut adalah iman, bukan akal sehat. Saya kira begitu, teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata, ada pernyataan saya yang mungkin tidak berkenan di hati, saya mohon dimaafkan. Tujuan kita hanya saling mengedukasi saja, memberikan edukasi pengajaran. Ntar dulu, Diterima Bang Juma. alhamdulillah, tidak terima mohon maaf. Ya, silakan Bang Andi. Oke. Ntar dulu, Bang Juma, jangan dulu. Ini tadi ada pertanyaan juga dari Pak Anak Medan. Kenapa hanya Yesus yang mempunyai gitu ya kapasitas sebagai adil anak raja? Kenapa nggak ada nabi yang lain? Maksudnya kenapa sih Yesus itu Tuhan gitu loh? Nah tadi saya jawab kan ya berdasarkan bersumber dari Romawi yang membawa oleh-oleh gitu loh. Bisa diterangkan dikit nggak, Bang Juma? Silakan, Bang Juma. Ya, sebenarnya gini loh. Kalau di dalam perspektif ajaran agama Islam, semua nabi itu sama, semua rasul itu sama. Cuman ruang lingkup daripada amanah yang diberikan, tugas yang diberikan itu yang membedakan mereka. Kalau Musa tugasnya hanya membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir, menuntun mereka sampai kepada tanah perjanjian dengan beberapa aturan main yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Dan itu tidak ditujukan kepada bangsa lain. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam diutus hanya kepada Bani Israel, bukan membawa hukum baru, tetapi kembali menguatkan hukum yang datang kepada Nabi Musa untuk diteori dan dipraktekkan kepada Bani Israel. Nah, sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang untuk kemudian meluruskan segala pemahaman yang keliru terhadap nabi-nabi Tuhan yang diutus sebelum beliau.
Dan pengutusan beliau itu diutus kepada seluruh umat manusia. Kalau Yesus mengklaim dirinya utusan kepada Bani Israel, tetapi baginda Rasul Muhammad SAW itu mengajarkan dia diutus kepada seluruh umat manusia. Nah, saya kira begitu Bang Handi. Jadi pola ini kemudian mengapa Yesus seperti ini itu karena memang dari sananya dia dilantik. Dia dijadikan menjadi Tuhan. Dia dijadikan lebih daripada kodrat yang sesungguhnya. Data pendukungnya jelas. Roma 14 nomor 9. Apalagi Kisah Para Rasul 2 nomor 36. 6 ya. Jadi banyak hal yang kemudian menjadikan Yesus itu keluar daripada koridor yang diajarkan kepada Bani Israel. Tapi itu iman saudara kita harus hargai itu. Demikian Bang Setuju. Handi. Ya, setuju, kita harus menghormati iman saudara kita. Artinya pada meluruskan kemaksaan. itu apa Bang Juma? Gini, Bang. Meluruskan itu artinya apa? Artinya gini, Yesus mengatakan dirinya tidak dapat berbuat meluruskan dulu. apa-apa dari dirinya Jangan sendiri. dulu. Arti meluruskan itu apa? Meluruskan bahwa dia diutus hanya kepada Bani Israel. Bukan, itu meluruskan. Makna meluruskan itu apa? Mungkin ada yang keliru gitu ya, lalu dikembalikan Iya. gitu kan? Oke. Itu dia. Oke. Iya, meluruskan Pertanyaan hal saya yang begini. diajarkan tadinya kepada Bani Israel dibengkokkan kemudian. Oke, sekarang Nah, siapa yang diluruskan membengkokkan? kembali. Contohnya begini, Gitu. Bang Juma. Silakan. Ya, saya contohnya begini. Di dalam Imamat 11 jelas dikatakan binatang yang haram dan yang halal ya. Apakah itu sudah diluruskan, dikembalikan kepada posisinya oleh umat Islam? Bang Juma, merah itu ya apanya? Nah, gimana Bang? Nah, di dalam Imamat 11 ya, di dalam Torah itu ya, Imamat kan Torah kayak Iya, Torah. gimana Bang? Ini dengar suara saya, Bang? Halo, itu agak merah itu, soalnya Abang punya merah. Kedengaran nggak? Kedengar, nggak tahu kalau Abang Suma. Dia merah soalnya apanya? Signalnya itu. Coba. Cek. Abang Suma. Nah, Ya, jelas. Halo, Abang Suma. cek. jelas ini Bang, jelas. Halo? Jelas. Enggak di sana Iya, berarti jelas. gimana tadi? Abang pertanyakan yang mana tadi, Bang? Gini ya. Kita tadi sepakat bahwa meluruskan itu adalah ketika ada yang menyimpangkan, ya toh, kemudian mengembalikan kepada posisi Betul. semula. Ada yang bengkok kemudian Benar. diluruskan. Pertanyaan Betul. saya begini. Di dalam Imamat 11 sangat jelas dituliskan apa-apa saja binatang yang haram dan apa-apa yang halal ya, yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Iya, Salah satunya istilahnya Betul. belut, lele karena dia tidak bersisik ya. iya. Apakah di dalam Islam juga dikembalikan seperti itu? 50. Gimana Bang? Iya, baik. Oke. Ayo, Halo, lanjut, suara Bang. saya kedengaran, Bang? Kedengaran. Ya, kedengaran. Oke. Kedengaran. Cek, Bunda. cek. Silakan. Iya, baik. Jelas. Oke, baik. Baik. Jadi gini, terkait dengan hukum-hukum, Al-Quran menjelaskan bahwa hukum syariat itu ada dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Syariat yang datang kepada Nabi Adam itu berbeda dengan syariat yang datang kepada nabi-nabi setelahnya. Nah, terkait dengan syariat yang datang kepada Nabi Musa, itu hanya untuk Nabi Musa dan kaumnya. Yeremia 31 nomor 33. Hukum Taurat itu akan dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau misalnya ada aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, itu untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Misalnya ketika Nabi Musa datang kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel menyembah kepada Tuhan yang benar, terus bangsa lain tidak ada utusan kepada mereka, lalu kepada mereka kemudian menyembah kepada bukan yang Tuhan yang maha benar, maka mereka tidak ada hukum. Kenapa? Tidak ada sosok penolong yang datang kepada mereka untuk mengajarkan dan mengarahkan mereka menyembah kepada Tuhan yang benar. Ketika mereka tersesat, wajar, gak ada penolong bagi mereka. Apakah itu dihukum oleh Tuhan? Tidak. Tidak dihukum. Yang dihukum adalah yang datang kepada mereka aturan, tapi kemudian aturan itu dilanggar. Nah, ketika ada perbedaan antara syariat Islam dengan syariat yang datang kepada
kaumnya Nabi Musa, itu nggak bisa kemudian dikatakan, oh ini diluruskan atau dibengkokkan. Tidak. Yang dimaksud dibengkokkan di sini dan diluruskan adalah ketika Tuhan mengatakan hukum Taurat itu berlaku kepada Bani Israel, lalu kemudian Al-Quran mengatakan hukum Taurat itu untuk seluruh manusia, itu dibengkokkan artinya. Tapi kalau dikatakan untuk Bani Israel, Nabi Isa datang untuk Bani Israel, kemudian Al-Quran juga mengatakan hal yang sama, itu diluruskan. Karena kenapa? Ada ajaran yang datang kemudian mengatakan Yesus itu untuk seluruh manusia. Padahal Yesus sendiri dalam Matius 24 nomor 15 mengaku dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel saja. Oke. Lalu kalau memang itu Yesus hanya untuk Bani Israel, seperti juga malah Musa diluruskan hanya kembali yang bahwa diluruskan aturan apa? Tapi katanya tadi Nabi Musa hukum nggak Tuhan perlu itu diluruskan. berlaku Hukum ya, jadi yang diluruskan yang mana? Tentu kan yang umat-umat Ya. sebelumnya kan? satu Umat sebelumnya. satu ya satu ajaran Nabi Musa yang dikatakan diperuntukkan kepada non-Yahudi itu yang diluruskan. Hukum yang datang kepada Nabi Musa itu berlaku hanya kepada Nabi Musa dan kaumnya. Hukum yang datang kepada Nabi Isa adalah hukum yang berlaku kepada kaumnya, bukan kepada bangsa lain. Oke. Nah, lalu kemudian Untungkan lalu diabaikan hukum gitu. Nabi Musa itu Iya, untuk kaumnya Nabi Musa. Jadi Nabi Isa untuk kaumnya. Gimana ini? Kok Iya, susah Nabi ini? Musa Kita untuk kaumnya, memutuskan, bukan ya. untuk Sekarang hukum Tuhan itu untuk semua bangsa atau gimana sih abang hanya- ini? Tengok coba abang baca Ulangan 29 gimana itu? Dan aku membuat perjanjian dan sumpah ini bukan hanya dengan kamu saja, tetapi dengan setiap orang yang berdiri di sini bersama-sama kita pada hari ini di hadapan Yahweh Elohimmu, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Jelas ya? Lalu kalau nanti kita baca lagi nanti di Iya, dalam Mazmur 66, itu untuk siapa? Itu untuk dengan Or- setiap orang orang yang itu tidak Tuhan ada di berbicara sini dengan pada siapa hari di situ? ini bersama-sama dengan kita. Berarti untuk semua orang yang ada itu dia pada sedang saat- berbicara. Waduh. Oh enggak, Anda salah. Anda salah memahami. Sekarang begini, Yang salah Anda ini salah saya, menafsirkan Bang. kitabnya orang. Kok kitabnya Anda orang? yang Lagi-lagi salah. kitabnya Coba tunjukkan orang. kepada saya Kalau enggak gini aja, Bang. kitab Nabi Musa itu Diskusi diperuntukkan nggak enak untuk ini, kan? seluruh umat manusia. Kalau begitu, Coba Abang sebagai bangsa tunjuk. Indonesia, nggak usah menggunakan kitab Arab kalau gitu. Masalah begitu kita diskusinya. Kalau Loh, Abang kenapa? tidak membolehkan- Kitab Arab Enggak, itu janganlah. Abang kan kitab Indonesia. Arab itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Anda salah, Anda salah. Anda membabi Ini juga buta ini. itu namanya. Anda tidak menggunakan akal Dihadap- berarti. Dan juga Al-Qur- dengan setiap orang Nah, yang coba tidak tunjukkan ada di kepada sini saya pada satu hari- dalil. Iya, ini Satu Ulangan dalil. 29. Coba satu dalil. Ulangan 29 ayat 14 sampai 15. Apa lagi? Untuk setiap orang yang tidak ada di sini pada hari bersama-sama dengan kita. Bacalah. Ulangan berapa? 29. Ulangan 29 nomor? Nomor 14 dan 15. Anda jangan kayak gitu dong. Loh, jangan kayak Iya, gitu kan iya, kitab iya. saya, Bang. Masa kitab saya Abang yang menyimpulkan? Oh, kitab Anda. Sejak Iya. kapan Anda menjadi kaumnya Nabi Musa? Jangan malu-maluin lah. Jangan malu-maluin, Bang. Begini, Bang ya. Gini Jangan ya. malu-maluin. Dengar dulu ya. Saya sudah dengar. Saya Aduh, udah- jangan malu. Saya jangan kasihan apa. sama Abang ini. Saya kasihan Bukan, kalau gini. Saya yang kasihan Saya sama Abang. kasihan, Kenapa? saya Kenapa? kasihan Karena saya. Abang sudah Kasihan sekali saya. Tidak ada malu Abang Anda sudah itu. Mengklaim mengkerdilkan kitabnya. keimanan seseorang. Anda mengklaim kitabnya agama lain sebagai kitab Anda, itu saya kasihan sama Anda. Bukan. Kasihan sama Anda. Dengar kasihan, Bang ya. kasihan. Dengar Saya ya. kasihan Saya loh, kasihan betul. sama Abang. Kenapa? Gini ya saya bilang ya. Ya. Tuhan itu untuk semua manusia, Bang. Ajaran Tuhan itu Kasihan untuk semua gimana? manusia. Hanya Betul. Tuhan, Betul. hanya Tuhan yang rasis. Hanya Betul. Tuhan yang Saya rasis. iya. Dengar, hanya Tuhan yang rasis yang membeda-bedakan manusia. Tuhan saya tidak rasis, Bang. Dari mulai Adam sampai sekarang, semua hukum-hukumnya layak kami ikuti. Ini nggak nyambung, ini obrolan ini nggak nyambung. Bukan, Bang ini rasis dia.
Nggak Mau rasis. usahanya untuk ini untuk ini. Nggak bisa seperti itu Nggak, Tuhan. gini Nggak gini pernah Bang Juma, Tuhan. Bro Ginting, Bang Juma minta di Tuhan mana tidak ada pernah membeda-bedakan orang. Bro Ginting, Bang Juma minta di mana ada perjanjian lama kalau kitab Musa itu untuk seluruh manusia di mana? Saya bilang Bang, Tuhan itu untuk semua manusia, tidak Ya rasis lu yang Tuhan bilang, itu. tapi perjanjian lama nggak ada yang bilang Tuhan, kayak gitu. Tuhan rasis, Tuhan rasis. Iya di mana kalau di perjanjian Jalan ini lama hanya ada untuk begitu? ini, itu besok untuk ini. Nggak seperti itu. Kalau Yesus berkata aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel bagaimana Secara itu? physically oke, Ya oke, diokein Bang Juma, Rasis udah Yesus. diokein. tetapi secara ajaran beritakanlah Injil kepada segala makhluk, katanya apa artinya? Jadi kita membaca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong. Ya udah. Kalau Tuhan kita rasis ya jangan samakan dengan Tuhan kami yang tidak rasis, gitu loh Bang. Di perjanjian lama ada nggak itu Aku perintahnya? diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Rasis nggak tuh? Rasis nggak tuh? Kalau Iya secara cerita physically, ya secara kalau cerita physically rasis, oke, Tuhan ya. Kristen sangat rasis sekali. Anda mengklaim Ajarannya, Tuhannya orang, Tapi jangan agamanya orang, sepotong-sepotong, ajarannya Bang. Jangan orang. Itu sepotong-sepotong. nggak bagus. Enggak, jangan sepotong-sepotong. Abang yang tidak bagus menghalang-halangi orang untuk membahas firman Tuhan. Ini abang yang nggak benar gitu loh. Masa saya mau menyembah Tuhan abang larang karena dengan Bro, alasan itu kita mau perjanjian. Ulangan saya 29 tunjukkan. itu membahas apa, Bang? Ulangan Tentang 20 perjanjian ulangan dan 29 itu membahas apa dulu? tentang perjanjian dan sumpah. Membahas syariat kah Perjanjiannya. atau membahas tentang Tuhan? Aduh, bang, itu tentang ajaran bang, perjanjian, ajaran. Coba baca di nomor 2-nya, Bang. Aduh, bang. Abang, Sudahlah, coba Bang. ambil kacamata. Jadi saya Anda tidak mau baca, diperhatikan, tidak. Abang ambil akan kacamata. Memang Tidak. menyakitkan, tapi enggak apa-apa. Bukan Coba menyakitkan, abang ambil yang kacamata, menyakitkan. Karena baca sepanjang ulangan ini. 29 satu perikop. Bang, Mus- Tuhan saya tidak rasis, bang. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul. Kata Musa siapa tidak memanggil rasis? seluruh orang Israel berkumpul. Lalu berkata kepada mereka, coba tunjukkan kepada saya Musa memanggil seluruh umat manusia layaknya Nabi Ya, Muhammad dia gini. SAW. Begini Ya ya. ayuhan nas. Bang, Gini. bang, beragama itu harus pakai akal, bang. Beragama Saya itu harus punya pakai akal akal. budi, bang, bukan hanya akal. Di dalam Bang. Al-Quran. Akal budi. Akal budi saya. Budi itu bukan hanya apa? akal. Budi itu apa? Penjual Akal nasi budi. goreng. Nah, Budi penjual nasi mulai goreng. kan. Bang, Mohon jangan seperti maaf, anak-anak. Oke. Abang ini gimana sih? Sedikit, Jangan sedikit putus biar asa saya gitu, goreng. Bang. Ya, Kalimat apa belajar seperti itu, Bang? menggunakan akal sehat. Budi akal. Anda jangan Sekian. putus asa. Sedikit, Aki Zuma, Bang, sedikit Bang. saja biar saya Ah, tunjukkan. iya, Biar saya Jadi tunjukkan berapa orang bagaimana yang harus Tuhan saya tangkap ini? Tuhan Tadi Kristen ada yang itu naik rasis. turun lagi. Di Ulangan 14:21 di situ jelas. Di Ulangan Nabi Ulangan Musa menyeru kepada seluruh manusia itu nggak ada. Musa hanya menyeru kepada Ajaran Bani Tuhan itu, Bang, Israel. untuk semua orang. Ya Bani Israel, ya Bani Tidak. Israel, ya Bani Israel, ya Bani Gimana? Israel. Tunjukkan satu data di dalam kitabnya Nabi Musa menyeru kepada seluruh umat manusia. Ya, ini Mana? Mana? yang 29 tadi, ulangan 29. Oh salah, itu bukan seruan kepada seluruh umat manusia, Bang. Makanya begini, Bang, Makanya ya. baca satu perikop. Jangan memperbodoh diri. Baca nomor 2-nya. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir, di depan matamu terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya yang terhadap seluruh negeri. Coba Anda menggunakan akal sehat. Jangan putus asa Bang, gitu. saya Bang. bukan akal sehat, Bang, akal budi. Akal Ya. budi itu maksudnya apa? Coba definisikan akal dan itu budi. Akal yang penuh dengan budi pekerti. Oh Ya, gitu. Artinya Ya. kalau akal budi harus lebih waras daripada orang yang waras kan? Ya jelas, saya waras. Nah sekarang coba Anda baca nomor Kalau keduanya. abang katakan saya nggak waras, berarti abang lebih Ah. nggak waras berdiskusi dengan orang yang nggak waras. Gimana sih? Bang Ginting jangan comot aja. Enggak, Anda keciduk, Anda terciduk menuhankan Yang Yesus, keciduk dan orang itu yang menuhankan apa? Yesus Yang itu keciduk di itu dalam apa? kitab saudara Keciduk yang apa keciduk? yang ada di dalam kitab saudara yang menuhankan Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan alias gila. Nah, Markus sudah 5 tuh, Bang. jelaskan dari awal Markus tadi 5. kan. Saya sudah jelaskan dari awal kan. Nggak ada yang Anda bahas. Markus dari 5. awalnya, Jadi kemudian Markus 4 ketika dulu. Anda
ketika Matius 4 Anda juga memelintir, baca, Bang. ketika Anda memelintir Bang, Matius 4 kitabnya juga kita orang, baca. Anda harus punya malu. Ulangan 29 itu Kitabnya orang. seruan Yesus itu Aduh, hanya kitabnya kepada orang. Bani Kitabnya Israel. orang. Seruan Musa, Ya itu seruan kitabnya Musa. orang. Seruan Musa. Seruan Musa Anda baca, dengarkan. Apa kalimatnya Seruan ini? Musa itu kepada siapa? Aduh. Seruan Musa, coba Anda baca di nomor 2 Kalau Abang di dalam gini, Bang. Ulangan 29 itu. Gini, Bang, Jangan ya. mempermalukan diri dong. Kalau abang, Ya, ya, jangan mempermalukan diri. kalau abang nggak bisa untuk ya sudahlah, kitabnya orang. Enggak. Ini Loh, saya ini itu untuk semua ini orang, jangan Bang. Anda katakan saya tidak bisa. Justru Anda yang tidak mampu. Nggak ada. Bukan nggak Nggak mampu, ada abang yang kitabnya tidak dikatakan mampu. bahwa Taurat Nah. itu untuk seluruh manusia. Abang yang tidak mampu. Coba tunjukkan bahwa hukum Taurat itu untuk Bang. seluruh manusia. Mana? Tunjukkan ke saya. Waduh. Coba tunjukkan Kan ke sudah saya. saya baca. Coba mana? Sudah banyak saya jelaskan. Cuman abang yang nggak akan mampu. Coba. enggak ada, Coba. Bro. Ya. Enggak ada. Sini nggak ya. ada. Oh nggak ada? Ada banyak. Yang Mana? tunjukkan. Mana? Oke, gini ya di Mana Mazmur coba? 66. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, mana? Seluruh bumi sujud Mazmur 6 menyembah nomor berapa? kepadamu. Mazmur 66 ayat 4. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, badan Ya, seluruh bermasmur bumi bagimu. ini berbicara mengenai hukum Tuhan yang datang kepada Seluruh bumi, Bang. Tahu Abang seluruh bumi? Ini Bukan Bapak hanya mau- manusia Nggak yang diminta, nyambung. seluruh bumi. Kalau Abang hanya Nggak nyambung, nggak nyambung. itu hanya nyambung. untuk manusia, Bang. nggak nyambung. Tapi ini seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Anda nggak nyambung, Perhatikan Anda nggak Kalau nyambung. konteks Dan sujud bermakmur dengan bagimu. hukum-hukum itu Bermaksud- berbeda, bro. berbeda. Yang namanya Makanya. kalau yang namanya bersoal Anda nggak semua nyambung. makhluk Memang Ajaran seluruh Abang makhluk untuk itu manusia, harus ya. Iya. Tapi kalau ajaran kami itu Bung, seluruh bumi. itu seluruh bumi maksudnya bahwasanya semua ciptaan Tuhan itu harus Nah, oke, kalau begitu harus mana tunduk tertulis kepada di kitab Tuhan. Abang, seluruh Yang bumi? saya minta, Ini seluruh bumi, Ya. tahu Abang seluruh bumi. yang saya Abang hanya untuk minta, manusia. yang saya minta syariat yang datang kepada Nabi Musa itu diperuntukkan kepada seluruh bumi. Mana dalilnya? Bang ya. Ayolah. Ini, oke Jujur ya. terhadap kebenaran Anda. Iya, saya Mana? sangat jujur Mana? ya. Loh, ini saya mau bicara Abang mana-mana. Ya, mana? Ya ini mau saya bacakan ya. Mana? Di dalam Mazmur Mana? 66 Ya, mana? sangat dituliskan, seluruh bumi sujud menyembahmu. Coba Ah. Abang tunjukkan di kitab suci Abang, adakah seluruh bumi beribadah kepada Allah? Tidak ada, hanya untuk manusia Alam doang. semesta ini Mana kalimatnya Wah. mana? Wah. Tunjukkan ayatnya. Dalam Anda Al-Quran dari mana? atas, bro. Yang namanya Mana? yang Iya, namanya, mana kalimatnya? tunduk kepada Tuhan itu semua Mana makhluk. kalimatnya? Semua Kalimatnya makhluk. mana? Semua bumi Oh, tunduk banyak. kepada Tuhan, mana kalimatnya? Banyak. Nah, Nggak ada, sekarang mana? begini, Tunjukkan tadi satu Anda aja, mengatakan bahwasanya Enggak, Abang, Tuhan gini aja. Anda, Abang tunjukkan Tuhan seperti kalimat Tuhan yang saya Anda sampaikan di dalam ini. di dalam Umat perjanjian Israel. lama tidaklah rasis katanya. Oke, kita Ada. akan baca di Ulangan 14:21. Janganlah kamu memakan bangkai Tusabbihu apapun, lahu tapi samawati wal boleh ard. kamu berikan kepada pendatang. Nah, disuruh tidak boleh, orang-orang Bani Israel tidak boleh memakan bangkai maupun babi segala macamnya, ya. Tapi diperintahkan untuk memberikan kepada pendatang, pada orang asing. Dianggapnya orang asing itu tidaklah kudus, hanya orang Bani Israel sajalah yang dianggap kudus oleh Tuhan Anda ini. Maka dari itu, ketika Al-Quran memberi penegasan bahwasanya orang-orang terdahulu yang diberikan kitab, mereka telah mencabut ayat-ayat Allah itu dari tempatnya sesuai dengan apa yang disampaikan di Yeremia. Bukankah mengapa kamu berani kami bijaksana dan mempunyai Taurat Tuhan? Bukankah tinta pena palsu penyurat itu telah menjadikan Taurat Tuhan menjadi bohong? Nah, itu salah satunya. Nah, ketika Kristen itu menjadikan Yesus itu Tuhan, atas dasar apa ketika Yesus sendiri semasa hidupnya tidak pernah meminta untuk disembah dan juga tidak pernah mengaku dirinya itu adalah Tuhan. Dan orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus itu pun tidak pernah ada satupun di antara mereka, sekalipun itu murid-muridnya, tidak pernah bersaksi bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Dan tidak ada satupun muridnya yang senantiasa bersama-sama dengan Yesus sehari-harinya pun tidak ada satupun dari mereka itu yang menyembahnya. Lalu Oke, atas dasar apa? Saya tanggapi ya. Oke ya, saya tanggapi. Siapakah yang boleh makan bangkai? Itu tertulis dalam Al-Baqarah ya, ayat 170 berapa itu ya. Boleh Bang, di situ boleh makan bangkai apabila dalam keadaan lapar.
Jadinya makanya Tuhan itu tidak rasis, dia tidak memaksakan orang. Kalau ada memang orang yang boleh makan bangkai, ya dikasih nggak apa-apa. Tertulis dalam Al-Baqarah 172. Jelas Bang ya? Nah, itu terjawab ya, bahwasanya yang dikata Tuhan yang hakiki itu tidak akan memberikan kesengsaraan bagi hambanya, bagi ciptaannya, sekalipun ia kafir kepadanya. Tapi berbeda dengan apa yang tertulis di dalam Ulangan 14:21 ini, jelas di sana ya, bahwasanya Tuhan memerintahkan Bani Israel, selain dari Bani Israel itu memberikan makan bangkai ya, memberikan makan yang sudah kedaluarsa, yang sudah beracun, sehingga apa yang dikata keadilan itu tidak dapat kita dapati melalui ayat ini. Oke. Bukankah Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi bisa ada pilih kasih. Oke, saya bacakan kawan. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kamu berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kamu jual kepada orang asing, sebab engkau umat yang kudus bagi Tuhan. Nah, sekarang udah saya tanggapi lah, jangan panjang kali, Bang, jangan panjang kali, biar saya bisa tanggapi. Ya gini ya. Tuhan itu tidak rasis, tidak memaksakan terhadap agama. Kalau ada yang belum mau memeluk agama yang disampaikannya itu, keyakinan yang disampaikannya itu, Tuhan juga tidak memaksa. Makanya ketika ada agama yang membolehkan makan bangkai, ya nggak apa-apa dikasih, dijual juga nggak apa-apa. Tetapi tidak diwajibkan di situ, Bang. Boleh kau jual, kau berikan boleh. Tetapi jangan harus kau nggak seperti itu. Kenapa? Karena memang ternyata ada umat yang sampai sekarang boleh makan bangkai. Tapi kalau dalam kami umat Advent kan nggak boleh. Nah, itu karena kami sudah percaya. Tetapi kalau nanti abang sudah masuk ke Advent, abang nggak boleh lagi makan itu. Tapi abang kan di luar Advent, berarti masih boleh. Makanya nggak kami tahan, karena abang boleh ya kami kasih. Jadi boleh makan bangkai ya? Di mana ada boleh? Tidak. Yang boleh makan bangkai kan hanya terdapat dalam Al-Baqarah 172. Enggak ada bangkai itu Al-Baqarah 72. Mana? Coba baca. Saya bacakan ya. Saya bacakan, mau? Mana ada. Jadi jangan ini Bang. Dan bangkai. Bang, kalau nggak ada, kalau tidak ada ilmu, jangan membawa-bawa agama orang baru. Bagus. Anda tidak ada ilmu, Anda gunakan kitabnya Yahudi. Nggak ada ilmu, Anda gunakan kitabnya umat Islam. Anda hanya umat terjemah. Untuk menyembah. Nggak ada, Bang. Biar dia baca dulu, mana? Baca coba Al-Baqarah 1. Oh enggak, silakan Anda sembah Tuhan, tapi Tuhan yang benar, jangan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyiba ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Tidak ada perintah makan bangkai di sana, Bang. Anda belajar, Anda membawa kitabnya Islam, Anda bawa kitabnya agama Yahudi, tapi Anda nggak paham dua kitab ini. Justru Al-Quran melarang dan mengharamkan makan bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu waddama walahmal khinzir. Haram hukumnya makan bangkai. Anda mengatakan ada perintah makan bangkai. Jadi Anda ini menggunakan kitabnya agama-agama lain dengan tanpa ilmu. Anda gunakan kitabnya agama Yahudi, tidak ada ilmu. Anda gunakan kitabnya Islam, tidak ada ilmu. Ya berhentilah kemudian menyembah manusia, biar berilmu gitu loh, Bang. Kan kasihan kalau gini terus. Siapa tadi yang menyembah manusia sudah saya jelaskan ya. Ini. Coba baca lu Al-Baqarah 172, mana ada kata bangkai? 73. Tadi 172 katanya. Salah berarti saya. Makanya salah dia. Ya. Oke. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah mengampun lagi nafsunya ya. Lihat ya. Boleh memakannya, lihat tuh. Ya. Nah itu kan pengecualian ya. Iya, saya juga kan bangkai ikan tuh boleh dimakan selagi dia masih dapat dimakan, kecuali tidak dapat dimakan. Tapi ayat ini membolehkan, kan itu kalimatnya kan, membolehkan bukan mewajibkan. Tapi kan berbeda dengan apa yang tertulis di Ulangan ini, Ulangan 14:21. Masih dalam satu ayat, Bang. Ya, masih dalam satu ayat sudah kontradiksi, dibilang haram tapi boleh, coba. Loh,
sekarang Itu begini, dalam ketika keadaan- dalam Udahlah, kita keadaan akhiri aja, darurat, udahlah. ke- Karena kemarin melebar jadi nggak enak, ya. Nggak apa-apa, itu nggak kan apa-apa. pengecualian, ya kan? Kalau Ya di dalam iya. ulangan ini kan tidak Saya ada setuju pengecualian. pengecualian, ya kan? Saya tidak bilang Gini mengatakan aja, daripada muter-muter gini Yang aja. Stop, stop. membolehkan. Daripada muter-muter, menurut Bro Ginting, ya, menurut Anda, Begini Nah, gini ada yang gini. pakai tadi ya. babi Jadi di bangkai Islam haram itu, tidak? di Islam itu. Pertanyaan saya, Ya, silakan. pertanyaan saya, kenapa di sini hanya yang diharamkan itu hanyalah bangkai, darah, daging babi dan binatang yang tidak sembunyi? Kenapa yang lain-lain tidak diharamkan seperti dalam imamat? Anjing berarti halal ya, anjing ya. Ilah. Loh, di sini nggak ada disebutkan anjing, hanya babi kok. Emang cuma di situ doang. Ya iyalah, tapi kan kita firman Allah yang harus kita ikuti. Jangan tafsiran manusia. Maka dari itu kan Makanya sudah belut jelas. boleh, lili Maka- boleh, Maka kepiting itu boleh kan? Sudah jelas. Itu. Katanya mau meluruskan. Bro. Apa yang Tadi kan diluruskan? sudah saya bacakan Membengkokkan, ya, kalau menurut bahwasanya saya, malahan. bahwasanya Taurat Tuhan itu telah menjadi bohong. Itu jelas di situ. Makanya hukum-hukum itu tidak berkesesuaian untuk diperuntukkan bagi manusia. Lalu ketika orang tidak diperbolehkan meminum susu, tidak diperbolehkan minum teh, itu efeknya apa? Itu loh. Artinya Dan begini ketika- Bang, ketika umat Islam mengharamkan anjing berarti dia melanggar perintah Allah. Nah, tapi di dalam Islam itu kan jelas di situ dilarang, ya. Di mana ini di sini? Di mana sini anjing ada nggak sih? Anjing, kucing, ada nggak di sini? binatang yang Ada kan? bertaring itu kan Aduh. diharamkan. Di mana di sini? Mana ayat Al-Qur'an yang bertaring? Di mana? Jangan ditambah-tambahin. Carikan. Kalau seluruh binatang mau ditulis di situ nggak muat. Kok nggak muat? Buktinya imamat bisa menjelaskan. Jadi sekarang menurut kamu itu sebentar, ini langsung aja deh. Bro Ginting, jadi menurut kamu sekarang babi halal atau haram? Langsung Ya aja jelas ke haram. Hah? Ya jelas haram. Haram. Tapi kenapa Kristen masih makan makan babi? Kena lo ya. Oh, Kenapa? Dia tidak makan. Ntar dulu. Bang Handi. Kok Menurut masih Bro- seperti bentar. itu terus? Iman orang lain ditanyakan kepada saya. Menurut Bro Ginting, Teman-teman, Bang Handi, Bang Handi. Ada ini, ada Aderion mau naik. Bagaimana nih? Nggak usah, nggak usah. Ada Aderion Nggak mau usah, naik. nggak usah ya. Oke. menurut Bro Ginting, babi itu haram, tapi Kristen kok makan babi? Lah, tanyaannya nggak sesuai Pak Andi. Tanya saya, jangan orang lain tanya. Jadi Kristen yang makan Lah, babi itu nggak benar. Jangan bentur-benturkan saya dengan orang lain, Pak Andi. Jadi Kristen Main yang santai lain aja. makan babi nggak benar Saya ya? tidak pernah membenturkan antara Sunni dengan Syiah, dengan Wahabi, nggak pernah. Ya benturin aja Kita nggak apa-apa. berbicara berdasarkan keimanan kita. Lu tanya Ya, toh? Sunni, lu tanya Syiah coba, babi haram apa enggak? Nggak tahu saya, malas saya membahas itu. Ya udah kalau nggak mau jadi artinya apa? Kristen sekarang ini Jadi begitu, Pak terbelah. Andi. Jadi gitu, oke lah, kita Terbelah membicarakan juga, oke. keimanan kita masing-masing, ya. Istilahnya aturan mainnya seperti itu. Oke. Ya udahlah kalau begitu, nggak mau dibenturkan, nggak mau dibenturkan. Kalau Itu hukum-hukum tadi, di dalam bagus Islam banget. itu jelas. Jadi binatang yang buas, binatang buas itu dilarang untuk dimakan, ya. Yang cara Saya tanya, pemangsanya itu menerkam, ya. Itu yang Binatang yang bertaring. yang pasti. Nah itu kan pasti menjadi sebuah kepastian. Di mana ada umat Muslim yang Mana diperbolehkan tunjukkan di dalam makan Al-Quran, anjing, haram. makan binatang buas? Tidak ada. Bang, saya tanya Bang, di mana di Al-Quran dikatakan anjing haram? Memang tidak ada dikatakan Tidak, anjing itu tidak haram. ada. Tapi Berarti kalau kalau dikata tidak ada, anjing sudah dijelaskan di situ bahwasanya sesuatu yang najis itu dilarang untuk dimakan. Ya jangankan dimakan, disentuh pun tidak boleh gitu loh ya. Karena itu sebuah kenajisan. Dan binatang buas itu dilarang. Nah, bukankah anjing itu binatang buas? Oke, di mana binatang buas tertulis di dalam Al-Quran dilarang dimakan? Ya yang tadi Anda baca itu di situ kan ada tertera. Mana ada di sini? Sesungguhnya Ya, baca Allah sampai hanya usai. mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang dalam kurung ya, ketika disembelih disebut nama selain Allah. Gak ada. Nah, Itu aja. makanya baca sampai Jadi nggak ada usai di sini, coba. nggak ada binatang buas di sini, nggak ada kalimatnya.
Jangan abang tambah-tambahi dong. Al-Quran itu yang Bukan sudah pasti, ditambah. paten. Di situ jelas bahwasanya ya binatang yang dipukul itu tidak boleh dimakan karena itu jatuhnya menjadi bangkai. Karena apa? Kalau anjing disembelih boleh nggak? Anjing disembelih Nah, disembelih Al-Quran. kalau tidak menyebut dengan nama Allah tidak boleh. dengan disebut menyebut nama Allah boleh nggak menyembelih anjing lalu memakannya? Oh ya, tidak boleh. Jangan melepas di sini itu nggak yang ada. Nggak dikatakan. bisa, nggak Maka- boleh, nggak maka- boleh, nggak boleh. Maka dari Lalu itu, di mana larangannya? ketika orang-orang dahulu yang diberikan kitab itu telah Aduh, mencabut yaudah, ayat-ayat sudah Allah terjawab dari sudah ya. tempatnya, salah satunya seperti apa yang Sudah Anda terjawab sampaikan. sudah ya. Sudah Oke jelas ya. itu haram, tapi hendak Cek, dihalalkan cek. dengan mencari dalil-dalil gitu, membuat sesuatu alibi sehingga sesuatu yang diharamkan boleh dimakan dengan cara. Ustadz kedengeran, lanjut Ustadz. Biar dulu dijelaskan akhir. Oke, silakan. Jelas, Oke. jelas, Gerunda. Silakan Gerunda. Ya, tentang pengharaman anjing, asu, guguk dan seterusnya itu jelas tertera di dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 157. Ya, dan kalau Anda ingin mendalami tentang kaidah seperti ini, silakan Anda belajar fikih. Al-Araf berapa Oke, tadi bang? umat Al-Araf Islam berapa? 107. 157. 157 Allah saya baca mengharamkan ya. bagi umat Islam itu segala yang buruk. Ini terkait dengan makanan. Yang buruk. Maksudnya yang buruk itu Al-Araf apa? Iya, Al-Araf. Oke, Al-Araf 100. Ini Al-Araf terkait dengan makanan, Bang. Al-Araf Oke, ayat ya. 157. 57 ya. Lihat. Jangan Anda inginkan kami menjadi seperti Kristen ya, pemakan makanan buas ya. Itu nggak boleh. Siapa yang saya nggak makan binatang buas? Ya, Kristen itu makan orang lainnya. Kristen itu kan sana yang bisa makan kapal selam dimakan juga kapal selam. ya, orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari pengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dari belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mana di sini anjing, Bang, yang dilarang? Buruk, Nggak ada. buruk anjing itu makanan buruk. Buruk gimana Itu kan sih? menurut Abang. Di Loh, kok Padang menurut sana, Bang, Abang? lebih bersih anjing Itu daripada kata anaknya, Bang. COVID itu semua. Ini kucing binatang buruk ya? Aku kasih Ya, satu ayat. susah ya. kalau gitu. Nah, Susah ini kalau makanya gitu, buruknya susah. itu apa? Buruknya itu harus berdasarkan Al-Quran. Seperti bangkai, itu buruk, oke, Iya. karena Buruk Al-Quran untuk menyebutkan. Ya. dikonsumsi. Babi buruk, Aku oke, karena mengandung aku banyak izin penyakit, setengah ya. menit. Ustadz, Darah Ustadz. oke, karena banyak Pak mengandung Ginting, juga bakteri virus-virus. Pak Oke, Ginting, kita aku terima. Ini kalau Aku Pak izin. Ginting ini adalah seorang advent Aku izin ya. 1 menit, setengah menit nih. Aku izin setengah menit nih. Satu ayat mau aku kasih ke Pak Ginting ya. Kata Paulus begini Pak Ginting. Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Nah ini yang Pak Ginting pedomani. Ya jadi kalau tidak makan babi ya berarti mengingkari lagi kata-kata Paulus. Kata Wah, Paulus itu. Bu Rama nggak ini- ngerti baca. Di situ tertulis Saya semua tahu. ciptaan Tuhan baik, tidak ada yang Iya, haram. saya tahu. Makanya- Tesalonika 4. Andaikan orang Kristen itu nggak malu, mereka pun makan mayat loh. Karena nggak ada larangan di dalam kitab mereka makan Sudah mayat. framing tak kemana-mana. Nanti dijelaskan pasti. Maka dari itu, akhi, kalau seandainya Adam itu Belajar ilmu Udah- fikih, Bang. Belajar ilmu fikih. Belajar ilmu fikih supaya Ilmu Anda fikih paham. nanti kan saya dibelok-belokkan lagi tak kemana-mana. jelas di situ kan binatang yang menjijikkan itu kan dilarang. Maka dari itu, seandainya kala itu ketika Adam itu digoda oleh ular tua, oleh ular yang namanya apa? Iblis itu, ular iblis itu ya, menggoda Adam. Seandainya tidak ada waktu itu sudah ada orang Kristen, maka tidak akan Adam itu dapat dosa dan tidak juga akan ada dosa waris menurut Kristen. Karena apa? Sekarang ular dosa yang waris. menggoda- Oke, kita mau bahas ular dosa yang waris. ular yang menggoda Adam itu akan dimakan oleh orang Kristen gitu. Jadi Adam selamat itu. Oke, kita bahas, Seandainya kala itu bahas sudah ada dosa orang waris. Kristen. Dosa waris atau ular? Gimana nih?
kan dosa waris itu asal muasalnya dari Adam berbuat kesalahan, ya. Kesalahan itu dibuat oleh karena Adam ini mendapat godaan dari iblis, ya, iblis yang berwujud ular, ya kan. Nah, Jadi kata Bang Juma tadi, kalau nggak ada ilmunya nggak usah bicara. nah, ya kan, loh, itu kan faktanya seperti itu menurut Bible. Nah, Bang Juma seandainya tadi waktu bilang, itu kalau nggak ada ilmunya kejadian nggak usah waktu itu sudah ada orang Kristen, maka tidak akan ada Adam tidak akan jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Ularnya pasti dimakan sama orang Kristen. Tapi sayangnya waktu itu di waktu itu orang Kristen belum ada. Itu menurut saya Budin Ibrahim loh itu. Ya udahlah kalau Framing begitu. namanya, Bang. Yang jelas gini ya, ini Bro Ginting ini Advent. Jadi tidak mewakili Kristen pada umumnya. Advent memang kita akui dia tidak makan babi. Gitu ya, tidak makan belut. Tapi kemarin begini ya, saya ketemu Pak Lamsen loh. Tapi Saya dulu, sia-sia ya, sebentar dulu Mbak. Sebentar izin dulu ya. Salib. Saya waktu ketemu Pak Lamsen itu saya duluan saya pesan udang, cumi apa. Kata Pak Lamsen, nggak apa-apa lah, sekali-sekali enak kok ini, dimakan dia. Gitu loh Pak. Ini Bang Handi enak ya. sih, iya. Banyak larangan-larangan yang dilakukan oleh orang-orang. Contohnya begini ya. Umat Islam sangat mengharamkan alkohol ya. Tapi banyak juga orang kawan-kawan saya Islam yang minum alkohol. Itu nggak bisa kita masukkan ke sini diskusinya. Oh, jangan lihat orangnya. Makanya Kalau tadi Pak Anda- Handi menceritakan Pak Lamsen. Makanya jangan ceritakan orangnya. Kita Iya. pengajarannya, jangan orangnya. Iya, Kalau makanya kan Anda pengajarannya melihat saya Islam bilang, jangan dari kelakuan orang yang pemeluknya ya melanggar. Anda akan apalah. Ya kalau begitu kita cek aja berapa ya Kristen yang melanggar Bible di Indonesia ya. Semua rata-rata makan anjing tidak disunat. Melanggar semua dong. Ya itu urusan. Nggak ada yang melanggar, Bang. Kan perintahnya sudah dikatakan semuanya halal bagiku. Mereka aja nih yang munafik. Oh. Semua halal bagiku dan Di dia mana? harus diteladani. 1 Korintus 11 nomor 1. Tidak ada yang haram bagiku tapi semuanya halal. Mereka Segala- aja nih yang munafik gitu. iya betul. sok-sokan Kata gitu. Paulus segala sesuatu halal bagiku. Kata Paulus. 1 Korintus berapa Bang? Dan dia harus diteladani. Bang Juma, 1 Korintus berapa? Dia harus diteladani. Paulus ini Iya. harus diteladani. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 11 nomor 11, nomor 1. 11. Oke, nomor berapa? 11? Iya. Nomor 1 atau nomor 11? 1 Iya. Korintus 6 12 boleh juga. Enggak yang mana? Kalau ini? yang semua halal Nah, Bang bagi Juma tadi, Bang Juma 1 tadi. Korintus 6 nomor 12. Oh, 6. 12. 6. Nomor 12 ya. Iya. Oke. Nah, gini, cara membaca itu harus benar, Bang. Makanya saya bilang baca ya. Cara membacanya harus jelas, intonasinya, titik komanya harus dibaca dengan jelas. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Artinya begini, segala sesuatu yang halal bagi Paulus kan nggak makan babi gitu kan? Dia istilahnya minum gula ya. Minum bir doang. Enggak, bir juga nggak boleh ya. Di dalam kan nggak boleh ya. Iya. Nyata ya. Jadi segala sesuatu yang halal bagi si Paulus itu bukan semuanya berguna. Contohnya, gula itu adalah halal ya, gula halal. Tetapi orang yang kencing manis tidak berguna, dia minum apa? Minum gula itu tidak membangun. Makanya saya bilang ketika membaca itu benar-benar pahami cara membacanya gitu. Ini bukan Paulus mengatakan bahwa segala sesuatunya itu menjadi halal, tidak. Paham ya Bang ya? Oke. Semua ciptaan Tuhan baik, tidak ada yang haram, tidak ada yang haram. Oke, Semua ciptaan saya baca Tuhan ya, baik, 1 tidak ada yang Timotius haram. ya, 1 Timotius 4 ya. Kenapa Oke. kamu- Enggak, kita baca. Bu Rahma tidak membaca dari atas sehingga tidak ngerti. Ya kan, kami Nggak kan usah, sudah Bang. Nggak usah, Bang. Itu sudah dipraktekkan. Mau Anda bela seperti apapun, itu sudah dipraktekkan orang Kristen. Makanan apa sih yang tidak dimakan oleh orang Kristen? Makanan apa? Bang Juma, gini Bang Juma ya. Bukan yang masuk ke dalam perut. Andai kan mobil truk itu bisa masuk ke dalam mulut, mobil truk juga dimakan sama kalian. Dengar Ya, Bang. Ya. tapi yang haram itu yang keluar, Bang. Jadi jangan sosok munafik di sini. Bukan. 1 Yohanes 2 nomor Ya, 1 nomor sebentar, 2. ini saya kira- Anak-anakku, Bang, jangan engkau Bang. melakukan dosa. Bentar, Bang. Tetapi Bentar, kalau Bang. kau melakukan dosa, sabar dulu. Kau melakukan dosa, ada Yesus Kristus sebagai pendamai atas dosa kita. Jadi enggak usah khawatir, Bang. Jangan sosokan enggak boleh makan. Loh, itu data di dalam kitab saudara loh. Itu Framing. data kok dikatakan framing.
Jangan Makanya, khawatir untuk melakukan dosa. Kenapa? Ada Yesus sebagai pendamai. framing. Lalu kemudian dikatakan dalam kitab saudara 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladan, jadikanlah aku teladanmu Benar. sama seperti aku yang ada di kan, saya mau menjawab Bu Rahmat sudah ditimpali dengan yang lain kan. Jadi kan aturan mainnya nggak berjalan dengan baik ya. Gini. Ini Bu Rahmat Anda hanya membantah dalil di dalam kitab saudara sendiri dan mengatakan framing. Padahal datanya segala sesuatu halal bagiku. Tetapi bukan semua berguna. Bang Juma. Intinya semua halal, Bang. Jadi nggak usah sosok mengatakan haram. Semua halal. Bang Juma, Ya Anda mau diperhamba ataupun tidak ya itu terserah Anda. Tapi hukumnya di sini adalah semuanya halal. Semua halal. Semua halal, semua halal. Panik abang. Enggak, bukan panik. Sekarang saya tanya. Apakah semua halal? Enggak, saya tanya dulu. Anda nggak ada ilmu dalam hal ini. Dengar ya, bukan semuanya halal nggak? Segala sesuatu halal nggak? Bagiku, dengar dulu. Mana tulisannya? Mana tulisannya bukan segala sesuatu halal bagiku? Yang ada semuanya halal. Yang ada adalah semuanya halal. Abang buka semuanya halal. Tidak. Itu yang ada di dalam kitab. Dengar dulu Bang Juma, santai dulu ya toh. Saya kan mau menjelaskan tentang kata yang ada di dalam kitab Anda sendiri. Nah, ini kan ketakutan kan ketika saya Jangan jelaskan. Anda pelintir data yang ada di dalam. Pelintir apa Jangan yang selama Anda ini pelintir data yang ya? ada di Abang yang dalam selama ini kitab saudara memelintir. Kami sendiri. tidak pernah memelintir. Semua Orang sesuatu rakus, orang halal akan mengatakan bagiku. semuanya halal. Itu Ya. data. Kalau pemikiran yang orang harus rakus, Anda dia akan aminkan. berpikiran semuanya halal. Itu orang rakus. Tapi kami kan tidak. Makanya kami pahami seperti itu. Memang orang ada saja mencari kesempatan supaya bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak harus. Ya ini saya baca 1 Timotius 4 ya. Dari ayat 1 saya baca. Supaya nanti Bu Rahma ngerti. Sebenarnya ini sudah pernah saya jelaskan ya. Tapi ternyata Bu Rahma belum paham. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ini ya. Nanti akan ada ya ajaran orang pengikut ajaran. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin. Nah, itu orang sesat itu. Kalau menurut ayat ini, ya, Pak Juma pergi kan, melarang orang makan makanan yang diciptakan Tuhan supaya dengan ucapan syukur dimakan oleh orang-orang yang percaya dan telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Tuhan itu baik dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ini perkataan-perkataan orang-orang yang ya adalah yang penyesat itu, Bu Rahma. Makanya bacanya harus lengkap, jangan sepotong-sepotong. Enggak kabur Ya. langsung. Nanti akan ada orang penyesat yang mengatakan karena semua yang diciptakan Tuhan itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Gini. Bang Juma Jadinya, itu nggak kabur. Kalau ayat Alkitab itu Bang Ntar. Andi ditanyakan Ntar ke dulu, saya. Iya paham. Bang Juma itu nggak kabur kan tahu signalnya sendiri lagi di gunung. Oke. Di gunung. Tidak ada yang kabur. Jangankan Bang Juma itu sering mengundang loh. Siapa sih yang mau ajak diskusi terbuka sama Bang Juma di Jakarta? Saya gaji loh. Ada nggak? Ini dibawa Komal ini yang chat ini. Kalau ada yang berani lawan Bang Juma, sebentar dulu Bu, izin dulu 1 menit. Kalau ada yang berani lawan Bang Juma diskusi terbuka di darat, dijamin keamanannya, kita live-kan gitu ya. Saya kasih bonus. Akomodasi, hotel semua ditanggung dan dapat amplop pulang. Dijamin selamat. Silakan cari Mana? hotel. Saya dari Medan, oke. Kasih tiket pesawat saya PP. Kapan? Yakin berani? Yakin. Orang saya nggak Berani, menghujat Islam. Berani, kapan? Oke, berani. Silakan Kapan? koordinasi dengan saya. Oke. Berani ya? Terbuka Berani. ya? Oke. Terbuka. Oke, Boleh. terbuka. Baik. Tapi hotel sama apa dimakan tanggung ya di Jakarta Ya ya? ditanggung. Oke, sip. Serius. Nanti akan saya yakin ya nomor Anda Ya, ada sama kapan? saya ya. Ya, oke, sip. Oke, baik. Saya atur Saya Pakai nanti. sendiri data. atau saya Pakai data, saya ya? sendiri atau gimana? Atau perlu ditemani? Ya bawa orang lah yang Panggil. pinter. Bawa orang yang pinter. Oke. Saya bawa nanti. Bawa orang yang pinter. Jangan bawa orang sekampung. Enggak lah, paling 1-2 orang lah. Kita 2 orang lah begitu. Yang Ya, bisa Atau 3 orang ya. Itu Oh, iya. bagus Kenal itu ini. apa, Syaratnya Bro, adalah- supaya Saya senang di jalan-jalan sana kemari dari kenalan. Ya. gitu. Ya, bagus dulu. berarti. Oke. Belum kelar. Saya kan tidak akan dulu. menghujat agama lain, saya Minimal menjelaskan.
Ini bukan mau menghujat. Dengerin dulu, Iya, makanya siapa makanya yang gini Bang Andi, menghujat? saya masalah apa? Saya hanya menjelaskan Aduh. Alkitab. Nggak mungkin saya diapa-apai kan? Iya, iya enggak lah. Orang kalau lu kan teman gua. Iya, mantap. Iya makanya didengerin dulu. Makanya di sini minimal yang bisa itu ngerti original teks Bible lah, dikit, supaya nanti Waduh, ada titik temunya di sana gitu loh. ini udah Ya. original lagi, dia persyaratannya udah berat ini. Oh, kok berat? Enggak lah. Makanya panggil teman ini- yang paham originalnya. Ya gitu. Nah kami juga akan memanggil teman Muslim kami yang ngerti juga mengerti original Hebrew dan Aramaik atau Hebrew dan Yunani gitu. Supaya deal di sana gitu loh, terbuka. Oh ternyata Kapan begini. kira-kira Bang Andi? Cepat, saya cari kawan saya, Ya, dua orang. ya kabari saya yang bisa membaca original teks Bible Anda dengan baik. Kabari saya. Kalau kalau hanya datang dengan terjemahan ya percuma. Udah dipersulit ini persyaratannya. Bukan dipersulit, dipermudah namanya. Nah, suruh Gimana sih original lu? text. Nggak bener lu ah. Kacau Ya, nih, Pak Andi. saya kasih waktu lah, mau setahun kayak 2 tahun kayak gitu. Ya kalau saya tadi beri katanya saya aja bisa, asal yang penting bisa terjemahan. nggak bisa, syaratnya harus bisa ngerti Aduh. originalnya. Nah kalau boleh saya kasih referensi, bisa hubungi Bambang Nursena mungkin bisa, Rita Wahyu boleh, Yakob Sulistyo boleh lah gitu loh, hubungin dia. Bagus lah kalau orang-orang kayak gitu, supaya Waduh. kenapa? Baterai saya kok udah tinggal 2% lagi nih. Kacau nih. Ya kalau cuma datang dengan umat terjemahan juga ya percuma, gini-gini juga jadinya nanti. Enggak, baterai saya tinggal 2% nih, Pak Andi. Ya oke nggak apa-apa. Oke bro. Jadi saya tunggu ya yang bisa original lah. Gitu. Syaratnya nggak Aduh, susah loh itu. Itu kan Nggak, Bible begini, masa Pak Andi. susah. Ya. Saya ketika teman itu membuat sebuah persyaratan-persyaratan lain, terus saya udah ngerti maksudnya apa yang dimaksud. Ya udahlah, nggak usah lah. Ya bukan nggak usah bagus loh kalau Ini terjemahannya udah supaya original kita teks lagi kan. kita- Maksud saya kita belah- sendiri sama Anda Maksud boleh saya belah kita belah saya sendiri Bible. aja dengan teman saya yang nggak perlu original teks. Jadi Ya enak. gila, itu mah sama aja kalau di sini mah. Nggak mana-mana Ya jadinya. udahlah. Kalau persyaratannya Kan dipersulit nggak usah lah. mau debat ini Bang Kinting, artinya debat secara akademik gitu. Saya kan udah saya bilang Bang, saya ini Alkitab ini otodidak, bukan ada sekolah saya atau sekolah pendetaan nggak ada. Bukan lawan, itu berarti Tapi kita- bukan lawan. Tapi kita Bantuan. akui bro, Ginting ini memang diskusinya baik. Dia nggak mau sebenarnya membahas Al-Quran. Dia itu advent sepsialis dari dulu kita kenal ya beliau ini. Berbeda dengan temannya. Nah, bahkan Kristen sendiri yang menyerang dia kok ini teman kita nih. Ya, oke. Thank you bro ya. Serba ini juga Bang Handi, Ya, serba kanan. serba salah juga karena dia sunat, sementara kata Paulus sia-sia Yesus disalib kalau dia sunat gitu loh. Serba salah juga Pak Ginting ini. Bu Rahma itu udah 70 kali loh saya jelaskan. Kok Bu Rahma nyambung-nyambung. Buka kasus baru lagi. Itu Kasus lama. kan seperti itu Pak, itu Bu Rahma itu rasanya udah sampai 47 kali tuh. Enggak, Ya, Enggak kalau ngerti saya- juga. 47 itu setengah. fakta. Loh ya, Bang. Itu fakta Bang, itu fakta. Galatia 5 nomor 2 segala di Ya Galatia udah 5 Bu Rahma, nomor kalau Bu 2. Rahma nggak bisa terima ya nggak apa-apa. Jika kamu menyunatkan Ya, dirimu, katanya- Kristus tidak berguna bagimu, gitu. Kata Paulus begini Bang, ya, kata Paulus begini. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka dia menghapuskan segala perintah, Oke. dia menghapuskan hukum Taurat dengan Bu segala Rama. perintah dan ketentuannya gitu loh. Efesus Bu Rahma, 2. Bu Rahma boleh saya tanya? Bu Rahma Kalau boleh saya tanya menjalankan- satu? Katanya baterainya tinggal Taurat. 2%, ntar mati. Enggak, ini mau Udah. mau habis ini. Iya. Boleh saya tanya Bu Rahma? Bu Rahma sunat nggak? Perempuan itu ah. Lu pertanyaannya. Kalau itu Udah, kan? kata Udah. Paulus, Terus kata marah Paulus dia, kan terus marah dia gitu ditanya. Terus marah dia. Sia-sia Perempuan itu. Tuhan mau disalib. Pak Aku Ginting, ditanya sia-sia sunat Tuhan nggak? mau Dia disalib ditanya loh. sunat terus langsung marah dia. Ya tapi kan lu berbeda jenis kelamin bro. Masa pertanyaan yang perempuan begitu? Gitu ya. Oke lah. Ada aja lu ah. Itulah kalau dia tidak bisa jawab, Bang. Kalau dia tidak Nah bisa kan, jawab, itulah kan. Nanti kalau ditanya Iya, juga, nanti kalau ditanya balik ibunya Yesus sunat nggak? Enggak. Ya kan bukan Enggak. pertanyaan yang bijak sebenarnya kalau gitu. Enggak. Karena yang sunat itu di dalam Alkitab itu hanya laki-laki, perempuan enggak. Kalau Paulus sunat nggak? Sunat lah. Siapa yang Iya, nyunat? kita juga kita juga Sunat, bukan ada kewajiban. tulisannya. Aku Kita disunat juga pada bukan hari ke-8. kewajiban. Ginting, kita juga bukan kewajiban. Yang menjadi masalah itu kamu sunat sementara kata Paulus sia-sia Yesus disalib kalau kamu sunat.
Kan Kamu sudah yang saya jelaskan bermasalah. Bu Rama berulang kali tentang menyunatkan diri itu. Enggak lah, kamu itu cuma Masih juga. asumsi. Tadi juga tadi udah saya jelaskan, ini tanya lagi. Ya udahlah. Udahlah. Bosan Asumsi jelaskannya. harus pakai dalil, hei. Pakai Udah dalil. kasihan Bro Ginting udah 1% itu. Aduh. Nanti malam Asumsi. lagi lanjut. Oke lah, saya mau ke rumah dulu cas ini Pak Andi ya. Iya. Sorry ya, Bro. Oke. Semuanya Bang Juma terima kasih. Termasuk Pak Sayan, Bu Rama dan host. Terima kasih. Sorry, Bro. Oke, terima kasih. Saya mohon Bang. maaf apabila ada kesalahan ya. Tapi saya yakin pasti saya punya kesalahan, oleh karena itu saya mohon maaf. Kapan-kapan Bang kita Andi. Iya. Bang Andi, saya tantangannya itu enggak kepada teman-teman Kristen yang tidak menghujat, Bang. Oh. Yang saya mau offline itu adalah seperti Kiamat, Herdi, Edis. Kalau teman-teman kita yang kayak begini ngapain kita ketemu untuk dialog? Kalau ketemu ngopi Benar. boleh. Makanya saya bilang sama Pak Andi tadi nggak usah lah, saya bilang gitu aja. Ya udah. Kalau Ya, orang Kalau Tapi- Kiamat, Herdi, Baru gini gitu Pak ya. Andi. Iya. Pak Andi, dari baru gini. Pak Andi nanti saya kasih nomor telepon, kirim aja pulsa. Oke, boleh saya kasih serius. Kasih. Nah, Pak Andi mesti punya janji ya sama saya ya. hutangnya Saya apa kasih, sama saya kasih, saya cash. Saya benar saya kasih. Oke. Benar. Makasih. Oke. Saya izin dulu Pak. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Oke, jadi Oke, Bang, makasih. jadi undangannya berlaku kepada orang-orang yang penghujat, si Kiamat, si Herdi, Sob Katul, dan lain-lain. Boleh lah ya, gitu dah. Oke, itu undangannya. Kalau Bro Ginting janganlah. Lu ke Jakarta gua ongkosin deh, kita ngopi-ngopi, lu nginap di apartemen gua deh. Oke. Ujung-ujungnya minta pulsa katanya di bawah. Enggak. Bro Ginting memang nanya baik sih dulu ya, begitu di Zoom kan sering itu, orangnya baik kok Iya, dia. iya, sering kita diskusi di Zoom. Dari dulu begitu. Oke, saya tutup dulu di YouTube. Silakan dulu dilanjut. Ini nih, Bang Ini Petro juga Petro. minta ini Bang Andi. Enggak, ini minta Dewa juga pulsa. izin sebentar ya ke Bang Juma, Assalamualaikum ke warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Lupa. Bang Dewa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.